Pertarungan Xion dan ketua klan Poison bernama Beoh ini semakin memanas. Di sana Xion mengambil giliran akan menyerang Beoh. Sedang keterkejutan dan ketidakpercayaan terpancar jelas di wajah Beoh. Sebab melihat Xion yang tepat di depannya telah mengalami luka bakar atas racunnya. Tetapi dalam sekejap luka itu juga sembuh total. Akan tetapi keterkejutan Beoh tak bertahan lama. Karena Xion telah melepas tinjunya secara brutal menyasar tepat di perut Beoh. Seketika itu pula raungan kesakitan tak terbendung lagi, diikuti darah yang muncrat dari mulutnya. Di sisi lain, orang-orang yang menonton tak bisa melihat dengan jelas mengenai apa yang telah terjadi di pertarungan, sebab kepulan racun masih menutupi penglihatan mereka. Di antara itu anggota Xion, salah satunya Hyobong yang menangis tak kuasa, menganggap bila tuannya telah mati. Sedangkan di sebelahnya, Guang juga sama, merasakan kesedihan mendalam. Dia menduga bila racun yang begitu banyaknya pasti telah melelehkan tuannya, walaupun sekuat apapun dirinya. Di sisi itu Mongyu nampak sudah menangis sesenggukan, mempertanyakan nasib tuannya. Tetapi bersamaan itu pula Guang terlihat terkejut karena ketika melihat di arah pertarungan yang mana seseorang nampak telah terpental dengan kerasnya, sampai-sampai dampak dari kerusakan itu tak bisa dilihat dengan jelas. Di sana orang-orang merasa ngeri melihat jika pertarungan itu telah berakhir dan mereka menduga bila yang tumbang adalah Xion. Begitupun dengan instruktur Ho, dia menganggap jika serangan itu terlalu berlebihan. Tetapi ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Rasa tak percaya muncul di wajahnya. Karena awalnya dia mengira bila yang tumbang dan babak belur adalah Seon Ye-won. Tetapi kenyataannya yang terlihat di sana adalah tetua Poison Clan. Tak lama kemudian langkah kaki Xion mulai muncul, memperlihatkan sosok Xion yang tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Bahkan tetua ke-9 sampai tak percaya. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa lolos dari racun Beoh. Padahal dahulu dalam perang melawan Force of Justice, perlawanan terhadap klan Poison sangat mengerikan sehingga digambarkan sebagai pembantaian. Bahkan sekalipun ada seorang Grandmaster terkena racun dan tak ada jejak yang tersisa. Di arah lain direktur menelan ludah, dia masih syok dan tak percaya dengan itu. Bahkan jika dia bisa melihatnya langsung. Tak lama setelah itu kembali pada Beoh. Dia mencoba bangkit. Wajahnya masih diselimuti kebingungan. Sebab walaupun dia bertahan, tetapi serangan Xion tampak masih membuat tulangnya patah. Selain kekuatan inti, Beoh juga tak menyangka bila kekuatan fisik Xion di luar imajinasinya. Tetapi di atas semua itu yang membuat Beoh shock adalah kemampuan regenerasi Xion yang luar biasa. Dari itu Beoh mempertanyakan sebenarnya siapa identitas asli Xion. Apakah dia benar-benar manusia? Ketika sedang memikirkan itu dia terkejut memaksa tubuhnya untuk berdiri. Sebab di depannya Xion telah kembali melesat untuk menyerangnya. Di sana Beoh benar-benar terpojok, ditambah lengannya juga tak bisa digerakkan. Lantas karena tak ada pilihan lain, dia pun memakai kartu as miliknya. Secara cepat racun kembali menyelimuti tubuhnya seperti sebuah perisai yang melapisi tubuh Beoh. Di sana Xion tak menyangka telah melihat kekuatan yang begitu dahsyatnya. Dia sampai kewalahan ketika memakai senjatanya. Karena tebasan dari White Dragon miliknya tak berpengaruh sama sekali. Tak lama kemudian Beoh benar-benar seperti seseorang yang tak bisa dikalahkan. Wujudnya berubah menghitam akibat racun yang menyebar full di tubuhnya. Lalu ketika Beoh mengempaskan racun itu, tekanannya sampai membuat Xion terdorong mundur ke belakang. Di sana walaupun Xion masih bisa bertahan, tetapi dia merasa bila pertarungan akan semakin sulit. Sebab saat ia melihat lebih jelas sosok Beoh, Xion heran karena sebelumnya Beoh juga memakai kekuatan racun tersebut. Tetapi kenapa saat ini dia masih bisa memakainya? Dari arah lain direktur sampai merinding melihat Beoh. Karena dia paham betul bahwa kekuatan itu sangat dahsyat. Dia bahkan sampai mengatakan bila di sana tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya.
Sebab racun dalam tubuh Beoh meningkat 3 kali lipat untuk melampaui kelas 7. Di dalam tubuhnya ada 100 jenis racun, sehingga seluruh tubuhnya menjadi padat seperti perisai. Tak hanya itu, efek ringan serangannya bahkan bisa melelehkan batu besar dalam sekejap. Sementara itu dari sisi Beoh, tampaknya dia telah mencapai kekuatan kelas 8. Lalu dengan tatapan tajam, dia menantang Seon untuk segera menyerangnya dengan blade yang sangat dia banggakan itu. Di arah lain, Seon sendiri merasa bila blade-nya tak mempan untuk menyerang Beoh. Lalu karena itu, Seon mulai menurunkan kewaspadaannya. Hal itu membuat Beoh sedikit terkejut. Sampai tak lama kemudian, Seon menancapkan blade miliknya ke lantai. Lalu aura biru mulai keluar dari sana semakin pekat sampai menutup seluruh tubuhnya. Dari itu debu berterbangan mengepul menutup penglihatan para penonton. Sampai-sampai tekanan dari aura di pertandingan membuat Goang tak berkutik untuk bergerak. Sedang di sisi pertandingan, Beoh semakin bersemangat. Dia bersiap akan melepas serangan. Sedangkan Seon sendiri auranya beralih menjadi hitam kemerahan. Bahkan Beoh sampai sedikit terpaku ketika melihat energi kekuatan itu. Sekilas dia teringat bila beberapa saat sebelumnya yang dia rasakan juga energi tersebut. Energi yang baginya sangat mencekam. Benar saja ternyata Seon mengeluarkan pedang hitam miliknya. Dan dari energi pedang itu Beoh benar-benar tak menyangka dia sampai merasakan bahwa kekuatan itu sangat berbahaya. Dan karena itu dia mengambil langkah awal untuk menyerang sebelum Seon bergerak. Ketika serangan itu telah dilepas, muncul siluet yang menebas serangan Beoh. Di sana Beoh masih di posisi menyerang. Dia nampak belum sepenuhnya berhenti. Tetapi Seon lebih cepat dari apa yang dia kira karena Seon telah berpindah di depannya bersiap mengayunkan pedangnya. Keterkejutan, ketidakpercayaan dan ketakutan menjadi satu di wajah Beoh. Tetapi dia mencoba berusaha untuk menghentikan Seon dan melepas serangan untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi segala energi hitam kemerahan yang mengitari tubuh Seon telah memblokir serangan racun Beoh. Di sana dia benar-benar tak lagi bisa berkutik, matanya terbelalak dan bang! Serangan Seon benar-benar telah menghancurkan pertahanan racunnya. Dari itu Beoh kesakitan tak terkira, tetapi Seon tak berhenti. Dia kembali bersiap menyerang lalu dengan cepat pedang hitamnya telah meluncur mengenai tepat di leher Beoh. Di balik pertandingan, karena kepulan debu yang masih menutup penglihatan, para penonton tak tahu tentang apa yang telah terjadi. Hingga tak lama kemudian ketika sedikit demi sedikit debu mulai memudar, di tengah arena pertandingan, Seon masih berdiri kokoh. Sedang orang-orang masih mempertanyakan tentang siapa yang menang. Singkatnya debu itu benar-benar telah memudar dan nampaklah sosok Seon dengan pakaian penuh cipratan darah, sembari menenteng kepala Beoh. Di arah penonton, orang-orang benar-benar terpaku. Mereka tak berkomentar apapun menyaksikan itu. Begitupun di atas panggung, direktur dan tetua ke-9 tampaknya menganga tak percaya. Di arena pertandingan sendiri, keadaan semakin jelas terlihat. Anggota Seon satu persatu menangis. Entah merasa terharu, tuannya telah menang atau ketakutan bila tuannya kalah. Tetapi kenyataannya Seon Jae-won benar-benar telah menang dan memenggal kepala tetua klan Poison. Namun para penonton sendiri tak tahu pasti apa yang telah terjadi. Di sisi lain, direktur masih tak menyangka dengan apa yang dilakukan Seon. Sebab dia sendiri tak cukup percaya diri bisa melawan tetua klan Poison ketika memakai racun itu. Tetapi di sana Seon telah melakukannya. Ditambah yang membuat direktur kagum, karena hanya dalam waktu 4 tahun, Seon telah menjadi ahli bela diri yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 besar dalam demonic cult. Sementara itu dari arah lain, salah seorang pangeran yang bernama Muyen tampak masih tak percaya. Tubuhnya bergetar hebat karena merasa sangat tertinggal jauh dengan Seon. Sampai-sampai dia menggenggam tangannya hingga berdarah. Dia seperti marah pada diri sendiri, lalu berpaling untuk pergi. Adapun di arah lain, instruktur Ho masih terpaku.
Ketika melihat Seon di arena, dia mempertanyakan apakah itu darah keluarga Seonma yang sebenarnya. Sedangkan di arena, Seon memejamkan mata. Dia membatin bahwa perjalanannya masih panjang. Sebab di pertarungan melawan tetua Baek, dia masih kewalahan ketika menggunakan blade. Apalagi saat tetua Baek juga memiliki kartu as. Dan itu mungkin juga berlaku untuk musuh yang lainnya. Maka dari itu tekadnya saat ini adalah menjadi lebih kuat lagi. Sebab balas dendam untuk ibunya baru saja dimulai. Beberapa saat kemudian mayat tetua klan Poison telah dibereskan dan dibawa pergi dari lapangan. Sementara itu Seon sendiri masih ada di sana memperhatikan direktur. Yang mana saat ini direktur mengumumkan bahwa Seon telah diakui sebagai orang yang lulus tes ke-6. Tak lama setelah itu ada sedikit keterkejutan. Karena secara serentak bawahan Seon menemuinya dan mengucapkan selamat. Tak hanya itu, mereka bahkan sampai bercanda akan memanggil Seon sebagai tetua. Dan akhirnya gelak tawa bahagia pecah di antara mereka. Sementara itu dari sisi lain, kita diperlihatkan sosok Samanca yang mana dipanggil oleh tetua ke-9, tak lain adalah ayahnya. Di sana mereka saling bertukar kabar, menanyakan kondisi. Sampai kemudian ayahnya mulai serius mempertanyakan apakah dia sudah menemukan seorang tuan dalam pertempuran perebutan tahta. Di sana dengan ragu, dia nampak masih bingung. Karena ketika memilih seseorang di antara 6 klan utama untuk dijadikan tuannya, dia sama sekali tak menemukan yang cocok. Tetapi ada satu orang yang selalu dia pikirkan untuk dijadikan tuannya, yaitu Pangeran Seon Ye-won. Spontan mendengar itu, tetua ke-9 langsung menyetujui dan sangat bangga atas pilihan anaknya. Bahkan Samacak sendiri sampai tak menyangka bila ayahnya setuju. Apalagi ketika melihat raut muka ayahnya yang begitu bahagia. Dia sampai mengatakan kalau Seon Ye-won memang sangat layak mendapat dukungan. Tak sampai sana, ayahnya bahkan sampai mengatakan bila dia melakukannya dengan baik, maka Seon akan dijadikan saudara iparnya. Spontan cuma ada kebingungan di wajah Samacak. Setengah jam kemudian, direktur mengajak Seon ke kantornya. Khusus hanya mereka berdua. Hingga tak lama kemudian selepas pintu kantor ditutup, tiba-tiba direktur langsung mengeluarkan auranya. Lalu secara dadakan direktur bersimpuh di hadapan Seon. Di sana dia dengan sangat formal dan hormat kembali memberi ucapan atas kelulusan Seon. Spontan menyaksikan itu, hanya ada kebingungan di wajah Seon. Dia sampai tak menyangka melihat kejadian itu. Dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan, bahwa dia tak tahu arti semua ini. Kemudian direktur menjelaskan bahwa Seon akan diperlakukan sebagai pangeran dan putra Lord yang sah, karena telah menyelesaikan semua ujian di Demonic Academy. Lalu setelah menyampaikan itu dengan serius, dia kembali menanyakan apakah Seon telah mendapatkan jantung Seonma. Sebuah pertanyaan yang tak dipahami oleh Seon. Dia sama sekali tak memahami pembicaraan tersebut. Di sana direktur mewajarkan akan itu sembari dia merogoh sakunya, mengeluarkan token miliknya dan kembali memperkenalkan diri bahwa dia adalah guardian kiri sekte Seonma, Lee Ha-ming. Dan dengan itu dia bersumpah untuk mendukung Seon dalam pertempuran memperebutkan tahta. Dan sebagai bukti sumpahnya, dia berniat menyerahkan token tersebut. Di sana Seon masih bingung dengan apa yang telah dikatakan oleh direktur. Tak hanya itu, dia juga tak punya alasan untuk mempercayai ucapan direktur, sebab direktur sendiri adalah penasehat dekat Lord. Awalnya direktur membenarkan bahwa memang dia tangan kirinya Lord, tetapi secara sikap dia sebenarnya tak mendukung siapapun. Selain itu, direktur juga mengungkapkan bahwa ada hal penting yang harus dia sampaikan, yaitu mengenai pewaris sejati tentang sesuatu yang ditinggalkan oleh Seonma untuk calon Lord berikutnya. Lalu dia pun menyampaikan bahwa sword skill Seonma yang diwariskan oleh para master dari generasi ke generasi saat ini bukanlah sword skill milik Seonma.
Di sana wajah terkejut Seon langsung terpancar. Awalnya dia masih bingung dengan yang dimaksud direktur. Kemudian direktur menegaskan bahwa sebenarnya sword skill sejati yang diwariskan seorang lord dari generasi ke generasi telah dihancurkan 500 tahun yang lalu. Adapun rahasia tersebut diketahuinya sebab selama ini ada keluarga yang menjadi pelindung lord. Dan itu dibagi menjadi 3. Yaitu Guardian Agung, Guardian Kiri, dan Guardian Kanan. Mereka selalu berdiri di samping Lord. Dari mulai Seonma, pendiri pertama sekte, sampai Lord saat ini Seon Yujong. Di samping itu, sistem klan asli bukanlah sistem yang menghasilkan keturunan sebanyak sekarang melalui 6 sekte utama. Sebab pada zaman dahulu, Lord memilih seorang wanita dari api suci di dalam altar raksasa dungeon sebagai istrinya. Anak yang lahir dari itu akan menjadi pewaris masa depan. Maka karena itu, tidak ada perebutan pewaris tertentu dari tiap sekte. Tetapi hal terburuk terjadi di sekte sekitar 500 tahun lalu. Bahwa asal-usul sekte ini berasal dari Behuazang di Xinjiang. Bahwa pada waktu itu seorang lord bernama Seon Muhi telah pergi ke Tianshan di Xinjiang selama 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun itu lord dan bawahannya yang pergi telah kembali sebagai mayat. Tak sampai sana, seorang guardian kanan pada waktu itu yang ikut pergi juga telah mati. Mendengar cerita itu, Seon langsung mempertanyakan tentang siapa yang telah membunuh lord yang merupakan salah satu dari 5 prajurit agung di Yulin. Dengan nada serius, direktur mengungkapkan bahwa itu adalah Blade God atau Dewa Pedang. Mata Seon langsung terbelalak mendengar nama tersebut, sebab dirinya juga pernah mendengar nama itu. Kemudian direktur menceritakan bahwa Dewa Pedang adalah pendekar legendaris yang namanya disebut oleh Demon Sword. Karena Dewa Pedang adalah satu-satunya orang yang belum terkalahkan. Lalu setelah itu direktur kembali bercerita jika Lord Seon Muhi memiliki 1 anak, yaitu seorang wanita. Sehingga dari itu muncul masalah baru bahwa tak ada ahli waris. Sekaligus sword skill yang ditinggalkan Seonma juga tak bisa diwariskan. Lalu beberapa tahun kemudian setelah kematian Seon Muhi, sekte tak memiliki ahli waris selain seorang gadis berusia 8 tahun. Karena pada waktu itu situasi sangat kacau, satu solusi muncul, yaitu mengangkat tetua pertama, Gunma Jung, sebagai wakil lord, yang kemudian dikenal sebagai Sword Demon. Beberapa tahun kemudian setelah diangkatnya seorang master pedang berbakat sebagai wakil lord, dia menstabilkan kondisi sekte dengan sangat cepat. Setelah itu, hal yang paling mendesak bagi wakil lord adalah mengembalikan sword skill Seonma yang telah hilang. Sayangnya tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali karena dia tak tahu teknik pernafasan atau aliran yang benar. Dan kemudian karena itu, untuk pertama kalinya seseorang yang bukan dari darah keluarga Seonma memasuki pusat dari gua penahanan. Tetapi tak seorang pun bisa mengerti sword skill Seonma. Bahkan semua ahli pedang sampai saat ini. Walaupun di dalam gua ada formasi pedangnya, tetapi tanpa pernafasan dan aliran energi yang benar, teknik tersebut tak bisa digunakan. Lalu setelah itu direktur kembali mengungkapkan bahwa 3 tahun kemudian ketika wakil lord keluar dari gua penjara, dia membuat metode yang sebanding dengan sword skill Seonma. Dan pada waktu itu, semua tetua menyadari kekuatan metode baru yang sebanding dengan sword skill Seonma yang hilang. Maka dari itu muncul kesepakatan bahwa metode baru tersebut akan diberikan kepada Putri Lord. Sementara di sisi itu, wakil Lord kemudian memindahkan semua batu safir ke perpustakaan akademi. Dan pada bagian belakang ada goresan yang telah ditinggalkan oleh wakil Lord. Dari itu Seon menanyakan terkait alasan kenapa goresan pedang Seonma harus dirusak oleh wakil Lord. Lantas direktur mengungkapkan bahwa sebenarnya wakil Lord sudah menyalin goresan Seonma dan membuat buku tentang teknik itu. Sedangkan untuk kerusakan memang telah sengaja dibuat dan tak bisa dihindari.
Hal itu karena Master Gong Yun, salah satu dari 5 prajurit agung dan biksu baru Shaolin, mereka dibunuh tepat 2 tahun kemudian di Songshan oleh Dewa Pedang. Lalu 2 tahun berikutnya terjadi kembali pembunuhan pada master lain dari 5 prajurit agung yang bernama Yu Jonggum, dibunuh oleh Dewa Pedang yang muncul di Jiangsu. Dari itu Xion mempertanyakan apakah Dewa Pedang memang mengincar 5 prajurit agung. Lalu dijelaskan bahwa setelah membunuh 3 orang dari 5 prajurit agung, ketenaran dari Dewa Pedang melonjak. Di sisi itu ada 2 yang tersisa, yaitu Shaman King dan Sword Demon atau wakil Lord Sekte mereka. Tetapi meskipun Sword Demon adalah pendekar pedang yang kuat, dia tetap merasa tak percaya diri untuk bisa mengalahkan Dewa Pedang. Sebab ketika melihat mayat salah seorang dari 5 prajurit yang terbunuh, ada semacam kekuatan yang mengerikan. Sehingga muncul satu keyakinan bahwa untuk bisa mengalahkan Dewa Pedang harus mempelajari banyak skill pedang. Lantas karena para tetua juga tak ingin kehilangan teknik milik Sword Demon, mereka akhirnya membiarkannya untuk menggores batu safir di atas goresan teknik milik Seonma. Akhirnya Xion pun memahami alasan adanya jejak pedang di batu safir. Tetapi cerita masih dilanjutkan oleh direktur bahwa 4 tahun kemudian Dewa Pedang muncul di sekte mereka. Dan nampaknya Shaman juga telah dibunuh olehnya. Sedangkan Sword Demon menjadi target yang terakhir. Kemudian terjadi pertarungan yang memakan waktu 3 hari 3 malam. Hasil dari pertarungan itu dinilai seri. Namun Sword Demon telah kehilangan tangan kanannya. Sementara Dewa Pedang tak pernah lagi muncul sejak saat itu. Rumor mengatakan bila dia telah mati karena kelelahan, dan alasan dia menghilang sebab telah mendapatkan gelar terbaik di dunia sebagai pendekar pedang terkuat pertama dan terakhir di kuil Morisa. Setelah kejadian itu, sekte mulai berubah. Sword Demon yang telah kehilangan tangannya memutuskan mundur sebagai wakil Lord. Oleh karena itu, putri mantan Lord, Seon Muhua, yang saat itu berusia 16 tahun akhirnya mengambil posisi sebagai Lord. Namun para tetua saat itu menemui Lord dan mengumumkan bahwa mereka akan mengubah sistem pemilihan pewaris dan menyingkirkan sistem lama. Dan karena Lord hanya seorang yang masih gadis, dia pun hanya menuruti dan tak mampu melawan mereka. Dalam hidupnya, Lord Seon Muhua memiliki 5 suami. 2 orang diantaranya adalah murid Sword Demon yang nantinya akan menjadi leluhur dari tetua dan klan Sword saat ini. Adapun 3 lainnya adalah putra dari 3 tetua pertama, yang dari itu akan memunculkan 3 klan, yaitu klan Blade, Poison, dan Luz. Di samping semua itu, sebelum kematiannya, Sword Demon membangun Demonic Academy untuk melatih generasi mendatang. Lantas setelah menceritakan itu, direktur mempertanyakan ke Seon apa dia tahu niatnya, kenapa sampai menceritakan semua ini. Di sana dari cerita itu Seon menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari Demonic Academy bukan hanya untuk melatih pewaris masa depan. Dan nampaknya kesimpulan Seon dibenarkan direktur, sebab memang ada 2 tujuan. Dan salah satunya adalah menemukan pewaris sejati Seonma yang akan melanjutkan warisannya. Hal itu didasarkan pada kemampuan Sword Demon yang tak bisa mempelajari sword skill Seonma karena kurang pencerahan. Akan tetapi Sword Demon percaya bahwa suatu hari di antara keturunan Seonma, seseorang akan muncul dan menyadari rahasia sebenarnya yang ditinggalkan oleh Seonma. Oleh karena itu, untuk melakukannya dia mencoba melindungi gua di pusat penahanan dan juga ruangan iblis yang tersegel. Karena itulah dia membangun akademi. Kemudian ketika seseorang berhasil mewujudkan skill sejati Seonma, dia akan mendukungnya dan membantunya menjadi seorang Lord. Dan meskipun 500 tahun telah berlalu, ternyata keinginan Sword Demon tak terpenuhi. Dan itu akhirnya menjadi kisah yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Sampai akhirnya Seon muncul. Di sana lantas direktur mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah melihat sword skill Seonma di medan perang berkali-kali saat dirinya berada di sisi Lord.
Jadi karena itu dia sangat mengenali sword skill yang digunakan oleh Seon, yang sangat mirip dengan skill Seonma. 3 tahun yang lalu, ketika awal mula direktur melihat teknik Heavenly Demonic Sword Art milik Seon, dia benar-benar tak menyangka bisa menyaksikan teknik itu. Dalam kekaguman itu, dia mengatakan bila teknik tersebut jauh lebih hebat dari yang selama ini pernah dia lihat. Sehingga pada saat itu dirinya sebetulnya masih tidak yakin apakah itu pencerahan terakhirnya dari pendiri Heavenly Demonic. Sebab yang dipakai Seon hanya teknik pertama, dan pada waktu itu dia juga menduga bila ada kemungkinan jika Lord telah mengajarkannya. Berhubung demikian, direktur memutuskan untuk mengamati lebih lama. Tapi saat terjadi lagi suatu momen ketika Seon memakai Heavenly Demonic Sword Art, dia akhirnya mulai meyakini bila memang itu jauh lebih sempurna. Oleh sebab itu, karena dia bisa membandingkan Heavenly Demonic Sword Art yang dipakai Lord dan dilihatnya berkali-kali di medan perang, dia menjadi yakin bahwa yang dipakai Seon adalah Heavenly Demonic Sword Art yang telah sempurna. Setelah menyampaikan itu, direktur mulai bertanya dengan serius ke Seon, apakah telah berhasil mensukseskan pencerahan terakhir dari Seonma, si pendiri Heavenly Demonic. Di sana karena tak ada pilihan lain, Seon akhirnya mengakui dengan gestur menganggukkan kepala. Pengakuan itu spontan langsung membuat direktur terharu. Wajahnya terlihat sangat lega. Dan secara tiba-tiba dia langsung menundukkan kepalanya ke lantai, mengatakan bahwa sebagai guardian kiri, Lee Ha-ming menyapa penerus sejati pendiri Heavenly Demonic. Beberapa saat setelahnya, Seon nampak ingin menanyakan sesuatu, yaitu terkait 2 tujuan didirikannya Demonic Academy, dan Seon mempertanyakan satunya lagi. Lantas sembari direktur mengangkat kepalanya, dia memberi isyarat akan mengajak Seon ke suatu tempat. Tak lama kemudian kita diperlihatkan bangunan perpustakaan Demonic Academy. Lalu di suatu tempat, direktur membawa Seon menemui penjaga. Di sana si penjaga sangat kaget mempertanyakan perihal apa yang membuat direktur sampai ke tempat tersebut. Dan nampaknya mereka menegaskan akan pergi ke ruang bawah tanah. Segera setelah itu penjaga membawa mereka tanpa lagi mempertanyakannya. Ketika telah memasuki ruang bawah tanah, Seon sendiri sebenarnya tak terlalu terkejut, sebab memang banyak informasi yang mengatakan bila ada ruang bawah tanah di perpustakaan. Tetapi yang membuatnya bangga, dia telah berhasil memasukinya. Tak lama setelah itu mereka disambut oleh 3 penjaga. Tanpa basa-basi lagi, direktur menyuruh mereka bertiga untuk segera membuka pintu ruangan bawah tanah itu. Di sana keterkejutan terpancar di wajah para penjaga. Mereka sampai bertanya-tanya apakah si pemuda Seon Ye-won ini telah lulus ujian ke-6 dan segala pertanyaan keraguan lainnya tentang Seon. Tetapi pada intinya para penjaga masih syok karena pintu ruang bawah tanah baru pertama kali dibuka selama mereka bertugas di sana. Tak lama setelah itu secara serentak kunci pintu bebarengan dicolokkan ke lubang. Dengan dipimpin direktur, dia memberi aba-aba untuk dalam hitungan sampai 3 kali mereka harus segera mundur. Lalu saat pintu itu telah diputar secara cepat, ketiganya langsung mundur ke belakang Seon. Di sana Seon sendiri masih mengamati sebenarnya ada apa di dalam ruangan itu. Hingga sesuatu tiba-tiba muncul, yaitu sebuah kepulan hawa dingin. Di sana Seon mengamati bila selain dingin dia juga mencium sesuatu yang aneh. Dan muncul satu pertanyaan dalam benaknya, apa bau aneh itu berasal dari sebuah kulit? Singkatnya mereka mulai memasuki ruangan. Lalu sembari direktur menerangi, dia mengatakan bahwa ini adalah tujuan kedua. Keterkejutan langsung terpancar di wajah Seon ketika menyaksikan lengan yang penuh sayatan itu. Tak hanya lengan, tapi juga ada kulit yang telah diawetkan dengan pembalseman bahan kimia. Selain itu, Seon juga mengamati adanya luka yang berasal dari sayatan blade. Tapi bukan sebuah sayatan blade biasa. Lantas sembari memejamkan mata, Seon mencoba merasakan tentang bagaimana luka sayatan itu terbentuk.
Singkatnya, di dalam imajinasinya, Seon membayangkan seseorang yang menggunakan sebuah blade. Dan dari itu kesiapan mulai diambil. Seon berniat untuk mencari tahu dengan bertarung melalui imajinasinya. Dia lalu memakai butterfly dance miliknya untuk menyerang sosok imajinasinya. Sedangkan sosok itu juga bergerak memakai sebuah teknik yang tampak begitu sangat cepatnya. Dan dari serangan itu Seon benar-benar telah menerima tebasan blade tersebut. Matanya spontan langsung terbelalak dan terkejut karena serangan blade yang mengerikan itu. Sampai-sampai dia mempertanyakan bagaimana bisa ada serangan blade semacam itu. Karena ketika memakai butterfly dance, dia tak dapat memblokir lebih dari 2 gerakan. Dari itu satu kesimpulan muncul bahwa teknik blade itu jauh di atas butterfly dance. Dia juga berpikir bila dia tak memiliki teknik destructive sword atau evenly demonic sword art, maka dia tak akan bisa menghadapi teknik blade tersebut. Setelah itu Seon bertanya ke direktur apakah lengan tersebut milik Sword Demon. Di sana direktur membenarkan jika itu memang lengan Sword Demon. Tetapi untuk kulit itu adalah milik pengawal dan guardian yang terbunuh 500 tahun yang lalu. Setelah itu direktur juga menunjukkan sebuah buku rahasia yang telah ditinggalkan oleh Sword Demon. Ketika melihat itu, mata Seon langsung memancarkan ketertarikan. Sebab yang dilihat memang benar-benar 3 buku rahasia. Mulai dari kiri berjudul True Demon Sword, lalu 24 Demon Sword, dan sebuah analisis dari teknik Dewa Pedang. Setelah melihat semua itu, Seon menyimpulkan bahwa adanya 2 tujuan didirikannya Demonic Academy. Selain menemukan penerus untuk mewarisi ilmu sang pendiri, ternyata juga untuk menemukan murid yang mewarisi pencerahan Sword Demon. Dan kesimpulan itu ternyata dibenarkan oleh direktur. Tetapi direktur juga menyederhanakan bahwa lebih tepatnya poin penting dari semua ini adalah untuk mengalahkan teknik blade milik Dewa Pedang. Selain itu ada pula sesuatu yang dikatakan Sword Demon sebelum dia meninggal. Bahwa dalam pertarungan yang berakhir imbang melawan Dewa Pedang, Sword Demon berkata kalau Dewa Pedang menghilang di tengah pertarungan mereka. Lalu sebuah kilas balik yang mana ketika itu Dewa Pedang menyerang dengan cepatnya. Dan dari tebasannya memotong lengan Sword Demon. Lalu di saat Sword Demon terlihat lemas karena menahan rasa sakit, dari jarak lain Dewa Pedang terlihat tak lagi bersemangat. Lalu dari itu dia mengatakan bahwa akan pergi terlebih dahulu dan akan kembali. Setelah itu Sword Demon menunggu selama 4 hari, tapi pada akhirnya Dewa Pedang tak pernah kembali menemuinya. Oleh sebab itu pertarungan dinilai imbang. Dan setelah itu tak pernah lagi Dewa Pedang kembali hingga 15 tahun lamanya sampai Sword Demon itu sendiri meninggal. Tetapi kejadian itu sudah sekitar 500 tahun lalu. Namun direktur masih memiliki kecemasan karena bisa saja akan ada keturunan Dewa Pedang yang muncul. Oleh sebab itu direktur meminta Seon untuk mengabulkan keinginan Sword Demon, yaitu menghancurkan teknik blade milik Dewa Pedang. Setelah menyampaikan itu, direktur memberikan kunci ruangan tersebut supaya Seon lebih leluasa untuk mempelajari teknik milik Sword Demon. Kepasrahan itu adalah keyakinan direktur terhadap Seon sembari dia kembali. Beberapa saat setelah direktur meninggalkannya, bergegaslah Seon memerintahkan sistem nanonya untuk langsung memindai buku-buku rahasia yang ada di sana. Mulai dari True Demon Sword yang dinilai lebih unggul dari seni bela diri milik 6 klan utama, tapi tak setingkat dengan Heavenly Demonic Sword Art atau teknik Destructive Sword. Dan karena itu dia berniat untuk mengajarkan True Demon Sword kepada bawahannya. Lalu untuk buku yang kedua yaitu buku analisis teknik Dewa Pedang. Buku itu berisi catatan tentang luka pedang untuk menemukan kelemahan teknik blade milik Dewa Pedang. Tapi buku tersebut dinilai kurang sempurna dan tak berhasil. Untuk selanjutnya buku 24 Demon Sword. Di sana Seon sangat terpaku. Dia begitu penasaran sebab isi buku tersebut memaparkan bahwa itu adalah metode baru milik Sword Demon yang dibuat dengan teknik Destructive Sword sebagai dasarnya.
Secara singkatnya, teknik sword tersebut adalah teknik pamungkas yang diciptakan Sword Demon untuk melawan Dewa Pedang. Tetapi di sana Sion menilai bila Sword Demon memakai teknik tersebut dan bertarung sampai akhir dengan Dewa Pedang, hasilnya Sword Demon akan kalah. Sebab bagi Sion, teknik blade milik Dewa Pedang dapat menyaingi teknik keempat dari Heavenly Demonic Sword Art. Lalu setelah itu Sion pun mencoba untuk membuktikan. Dia segera menyuruh Nano untuk mengaktifkan augmented reality, membuat simulasi pertarungan antara teknik blade milik Dewa Pedang melawan teknik keempat Heavenly Demonic Sword Art. Tak lama kemudian simulasi avatar segera muncul. Keduanya kemudian langsung sama-sama bergerak dan menyerang. Dari segala tebasan adu pedang yang terjadi tersebut, menciptakan hasil bahwa salah satu avatar telah memblokir serangan lainnya. Menyaksikan itu muncul keterkejutan di wajah Sion. Dia tak menyangka bila ada perbedaan satu serangan, bahwa teknik Dewa Pedang memang berhasil diblokir. Akan tetapi avatar yang memakai Heavenly Demonic Sword Art telah terdorong mundur sampai 3 langkah. Dari itu Sion menyimpulkan bahwa Heavenly Demonic Sword Art memang lebih rumit, tapi teknik blade milik Dewa Pedang ternyata jauh lebih kuat dalam hal kekuatan mentah. Pada intinya teknik yang digunakan Dewa Pedang yang memotong lengan Sword Demon levelnya masih di bawah Heavenly Demonic Sword Art. Tetapi ada kemungkinan bila Dewa Pedang memiliki teknik blade lain yang bisa menyaingi Heavenly Demonic Sword Art. Dari penjabaran itu, Sion sangat bahagia karena dari luka dan goresan blade milik Dewa Pedang di lengan dan kulit, dia bisa menganalisis memakai sistem nanonya. Di sana dia merasa sangat beruntung sebab menemukan sebuah teknik blade yang bisa menyaingi Heavenly Demonic Sword Art. Seminggu kemudian setelah Sion lulus ujian ke-6, dijelaskan bahwa sampai hari ini sudah 3 tahun 7 bulan sejak para kadet memasuki Demonic Academy. Bahwa saat ini ada 57 orang yang lulus tes ke-4, 7 orang lulus tes ke-5, dan 1 orang lulus tes ke-6. Secara keseluruhan hanya 64 kadet yang tersisa dari 1000 orang. Tetapi ini menjadi hasil terbesar dalam 100 tahun terakhir. Namun pertempuran ahli waris berjalan sangat berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebab sebelumnya kandidat yang lulus tes ke-5 membangun faksi untuk bersaing satu sama lain. Tapi Yu-chan dari klan Blade, salah satu pesaing utama untuk menjadi pewaris, telah dieliminasi. Dan setelah itu disusul kandidat lain, Kyung-won dari klan Sword, yang mana setelah kehilangan lengannya dia memutuskan untuk keluar dari akademi. Situasi saat ini adalah situasi yang belum pernah terjadi, yang mana 5 dari 6 kandidat klan utama meninggalkan akademi sebelum menyelesaikan pelatihan penuh di akademi. Sedang kandidat yang tersisa hanyalah Seon, Yewon, dan Muyen. Dan dengan 5 bulan tersisa di akademi, tahap akhir pertempuran ahli waris telah dimulai antara kedua kandidat. Beberapa saat tempat berada di lapangan barat laut Demonic Academy. Nampaknya sekelompok orang telah berkumpul. Dari kesemua orang mereka adalah bawahan Muyen. Tetapi Muyen sendiri tak hadir dalam pertemuan. Padahal saat ini mereka sedang membicarakan masalah untuk menyingkirkan Seon Yewon. Akan tetapi nampak ada perwakilan, dia adalah Mu Jin-yeon, yang mana telah diberi kepercayaan oleh Muyen dalam memimpin strategi kali ini. Sebab Muyen sendiri sedang fokus untuk memperdalam seni bela dirinya. Di samping itu anggota lain bernama Gu-shin mencoba memberi saran untuk merekrut sisa 10 orang yang belum memilih ahli waris untuk didukung. Mengingat bila langsung menghadapi Seon mereka tak akan mampu, sebab sebelumnya saja Seon telah membunuh tetua Poison. Saran tersebut disetujui Jin-yeon, tetapi paling tidak dia menyatakan untuk merekrut 2 orang, yaitu Samacha dari klan Nihility dan Hwaze dari klan Flying Phantom. Karena dengan kekuatan mereka berdua sudah pasti membuat unggul. Samacha sendiri adalah keturunan tetua Dewan ke-9, Samao. Sedang Hwanze adalah keturunan tetua Dewan 11, Hwan-u.
Setelah itu Jin Yon kembali menginformasikan bahwa dia mendengar kabar bila saat ini Seon sedang melakukan pelatihan di ruang isolasi. Oleh karena itu dia berpikir bila ini momen yang tepat untuk memotong tangan dan kaki Seon. Perkataan itu dibantah yang lain, dia sampai menyebutnya gila. Sebab ahli waris lain saja tangannya dipotong Seon. Belum lagi Jong Sum yang sampai dantiannya dihancurkan karena mengusik bawahan Seon. Tetapi tampaknya Jin Yon masih kekeh dengan pendapatnya. Dia memberi rencana untuk memanfaatkan para pembenci Seon. Dari itu ditanyakan tentang siapa pembenci Seon. Dengan tersenyum Jin Yon menyampaikan bila ada 4 orang yang sangat membencinya. Mendengar itu Gu Xin langsung penasaran terkait rencana lanjutan. Singkat cerita, di hari berikutnya, tepatnya sore hari di ruang pelatihan individu Demonic Academy, sebuah tebasan pedang yang begitu gila melesat sangat cepat, dan teknik itu sedang dilatih oleh Seon. Sampai akhirnya dia telah menyelesaikannya dengan lancar. Di sana dia sangat bahagia sebab teknik yang baru saja dipakai adalah teknik blade pertama milik Dewa Pedang, dan dia berhasil menciptakannya kembali. Sebab dia bisa menciptakan karena sebelumnya sistem nanonya telah mengekstrak gerakan blade dari teknik pedang yang ditinggalkan oleh Sword Demon dan luka dari tebasan Dewa Pedang. Akan tetapi tanpa ada metode kontrol ki, teknik tersebut menjadi tidak lengkap. Namun Seon tak menyerah, apalagi mengingat selama 3 tahun 3 bulan pelatihan isolasi, sistem nanonya telah meneliti seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, Nano mampu membuat simulasi metode kontrol ki yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tiruan metode ki yang bisa menyaingi aslinya dan berpotensi menjadi versi yang lebih stabil. Lalu setelah kepuasan atas keberhasilannya itu, Nano menginformasikan bila dia akan melanjutkan analisis metode kontrol ki dari teknik kedua milik Dewa Pedang. Beberapa saat kemudian di kantin akademi, Seon tampak telah selesai berlatih. Dia memutuskan untuk makan malam, sebuah menu makan yang sangat membuatnya bergairah. Dari sisi lain, si koki tampak gemetaran ketika akan memberikan makanan tersebut. Melihat itu, Seon penasaran kenapa tubuh si koki sampai bergetar. Sedangkan diam-diam nampak ada seseorang yang mengamati gerak-gerik Seon. Lalu kembali pada Seon yang menanyakan ke koki mengenai apa dia baik-baik saja. Di sana si koki beralasan bila dia hanya sedikit gerah karena terlalu lama di depan panci mendidih. Lalu setelah mendapat makanan itu, Seon menuju ke meja makan. Dan nampak memang benar seseorang telah mengamatinya. Sementara Seon sendiri awalnya nampak menaruh kecurigaan pada makanan di depannya. Dari sisi lain, si pengamat menduga-duga apakah sesuatu yang dilakukannya akan terbongkar, sembari terus mengamati gerak-gerik Seon. Sampai kemudian Seon mencicipi makanan tersebut. Wajahnya masih serius dan menaruh curiga. Tiba-tiba matanya langsung terbelalak karena ternyata enak dan dia langsung segera menghabiskannya. Sedang dari kejauhan, si pengamat tersenyum puas. Dia merasa telah berhasil. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di depan fasilitas pelatihan, di sana semua anggota Seon sedang berkumpul. Tetapi Seon tak hadir karena mereka pikir saat ini Seon sedang makan malam. Di samping itu Mon Gyu sangat mengeluh sebab Ho Sang-hwa dan Baek-gi sangat lama keluar dari pelatihan. Padahal semua orang sedang menunggu dan ingin segera makan malam bersama Seon. Melihat keluhan Mon Gyu, si Goang merasa ada firasat bila Mon Gyu sangat menyukai Seon dan kadang juga sangat romantis. Apalagi ketika melihat tubuhnya yang sangat kecil dan feminim. Setelah mengamati itu, Goang menaruh curiga apakah Mon Gyu sebenarnya wanita. Dan di sebelahnya, Eubong terlihat heran dan bertanya-tanya akan ucapan Goang. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Baek-gi akhirnya keluar dan Mon Gyu marah besar padanya karena dia sudah tak sabar untuk makan dengan Seon. Tetapi tiba-tiba salah seorang mencoba menghentikan mereka. Sebab dari arah lain, rombongan bawahan Muyun mendekati mereka, yang mana sekelompok orang tersebut sedang dipimpin oleh Gu Xin,
yang mana dia sangat percaya diri akan menghancurkan bawahan Seon. Sementara itu pula di tempat lain keadaan juga sama. Seon nampak telah dicegat oleh 4 orang pembencinya. Dengan santai Seon mengatakan bahwa dia sangat familiar melihat wajah keempat orang itu. Tetapi dia juga bercanda bahwa akan lebih menarik bila formasi mereka lengkap dengan adanya klan Dark dan Spring. Sebab ternyata mereka berempat adalah keturunan dari 6 klan utama. Mulai dari keturunan Sword ada Kyung Pyo, lalu dari klan Son ada Hang Yuji, disusul sebelah kiri ada dari klan Blade Buyang Gang. Kemudian terakhir seseorang yang ada di kantin ternyata keturunan klan Poison, Baek Seolgu. Lalu tiba-tiba Baek Seolgu menegaskan bahwa dia akan menghancurkan Seon sebab telah menghancurkan dantian kakaknya Jong Sum dan membunuh kakeknya. Di samping itu pula yang lain juga mulai bersiap, mereka mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Tetapi salah seorang nampak hanya diam. Dia adalah Kyung Pyo yang sebenarnya pernah diajar oleh Seon. Nampak di sana bila dia masih ragu untuk ikut menyerang. Lalu saat melihat persiapan mereka, Seon dengan santai cuma tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tak akan mampu melawan walaupun dia dikeroyok. Sedangkan menanggapi itu, Baek Seolgu mulai menyeringai. Dia membatin kalau telah meracuni Seon saat sedang makan di kantin. Dan itu pasti akan menghancurkannya. Dari itulah dia sangat percaya diri bila akan menang. Sebab sebelumnya dia telah memaksa Koki untuk menaruh racun di dalam makanannya. Di sana Baek Seolgu memastikan bila racun yang telah ditelan Seon akan menghancurkan organ dalamnya. Dan dari itu dia tak akan bisa memakai Ki selama sekitar 6 jam. Lebih dari itu bisa dipastikan bila kematiannya akan tragis. Sementara Seon yang mendengar ungkapan itu tetap santai mendengarkan. Sampai kemudian Baek Seolgu mengatakan sesuatu yang membuat Seon terprovokasi, bahwa bawahannya telah berada di rumah sakit. Perkataan itu benar-benar membuat Seon langsung serius karena mereka telah menyentuh bawahannya. Tetapi muncul kecurigaan bahwa apakah mereka sedang bekerja sama dengan Muyen. Lalu karena memikirkan itu, Seon segera mengeluarkan pedangnya. Sebelum bertindak, dia berkata dan memberi peringatan bahwa dirinya tak punya waktu dan akan menghabisi mereka dengan cepat. Perkataan Seon langsung memprovokasi keturunan Son Clan, Hang Yuji. Dia dengan marah segera menyerang, memfokuskan serangan di arah lengan Seon. Dan tiba-tiba secara sangat cepat potongan pedang melambung ke udara. Mata Hang Yuji terbelalak, tubuhnya kaku tak bergerak. Sebab tanpa melihat jelas serangan Seon telah memotong pedangnya. Lebih dari itu lengannya juga telah dipotong oleh Seon tanpa disadari sama sekali. Lalu dengan lirih Seon mengatakan bahwa dia tak punya waktu untuk mengurus mereka. Tebasan Seon tak terlihat memotong tangan Hang Yuji. Dia tergeletak di tanah bersimbah darah, mulutnya tak henti meraung karena kesakitan. Beberapa langkah di sebelahnya, Seon tak bergeming, dia telah memakai kontrol Ki-nya. Melihat Seon yang masih bisa memakai Ki, Baek Seolgu ketakutan. Dia sampai bingung dan mempertanyakan bahwa sebelumnya dia benar-benar telah melihat Seon meminum racun darinya. Yang mana seharusnya dampak dari itu Seon tak bisa memakai Ki-nya. Dari arah lain Seon menimpali terkait racun yang dibicarakan Baek Seolgu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dari genggaman itu keluar sebuah racun. Racun yang sengaja diteteskan Seol ke tubuh Hang Yuji. Dampak mengerikan dari racun itu mulai muncul, menggerogoti kaki Hang Yuji dan bertambahlah kesakitan yang dia terima. Setelah itu Seon berkata lirih pada Baek Seolgu bahwa itu hanyalah trik kecil yang tak akan berpengaruh padanya. Kilas balik beberapa waktu lalu sebelum Seon menyantap makanannya di kantin, dia menyuruh Nano untuk menganalisis makanan tersebut. Lalu saat dia memakannya, dia terbelalak karena telah diracun dan sistem nanonya menginformasikan bahwa racun fatal telah menyebar. Walau dari awal dia sudah menduga semua itu, tetapi berkat nano dia bisa memastikannya.
Lantas Seon menyuruh Nano untuk mengumpulkan racun tersebut di satu tempat dalam tubuhnya dan menghentikan penyebarannya. Di sela-sela proses itu, Seon mencoba untuk terus menghabiskan makanannya sekaligus membuat rencana lanjutan dengan racun tersebut. Di samping itu, Baek Seol-gu masih tak percaya bila racunnya telah dikumpulkan di satu titik, yaitu di tangan. Sesuatu yang baginya sangat mustahil untuk dilakukan, bahkan sebagai ahli racun, dirinya pun tak bisa melakukan itu. Tetapi belum tuntas Baek Seol-gu memikirkan yang terjadi, tampaknya Seon sudah mulai bergerak. Menyadari itu, Baek Seol-gu memperingatkan rekannya. Sebab tepat dari belakang, Seon telah melancarkan serangan dan dari itu langsung telak mengenai sebuah serangan fatal yang langsung menumbangkannya. Menyaksikan serangan tersebut, Kyung Pyo ketakutan. Dia masih teringat dengan luka di dadanya yang diberikan Seon. Dan di sana hanya ada penyesalan karena telah mengikuti bujuk rayu Baek Seol-gu. Sebab saat ini mereka benar-benar tak bisa melarikan diri. Tak lama setelah itu mereka menyaksikan Seon kembali bergerak menuju ke arah Buyanggang dan menghempaskan kakinya dengan brutal ke arah kepala Buyanggang. Dari injakan mengerikan itu, darah berceceran di sekitarnya. Mereka yang menyaksikan kekejaman Seon tak habis pikir, karena yang dilihat Seon tanpa ragu telah membunuh Buyanggang. Selepas itu tatapan Seon mulai tajam ke arah dua orang yang masih tersisa. Dia dengan dingin mengatakan bahwa sekarang adalah giliran mereka. Perkataan itu seketika membuat Kyung Pyo tersentak. Ketakutan langsung menyeruak di seluruh tubuhnya. Dia benar-benar kaku, gemetaran, tak bisa bergerak menyaksikan Seon di depannya. Tak ada harapan lagi baginya, semua telah terlambat. Dari arah lain dengan terbata-bata dan merinding, Baek Seol-gu menyebut Seon gila karena telah membunuh. Dan apakah dia tak takut dengan murka 6 klan utama? Sebuah pertanyaan yang membuat Seon geli mendengarnya. Dia juga mengangkat tangan, memakai telekinesisnya untuk menggerakkan senjata Hang Yuji. Lalu segera setelah itu, satu gerakan tangan cepat membuat senjata itu spontan melesat, menyasar dada Kyung Pyo dengan telak. Serangan brutal itu langsung menumbangkannya. Di sana yang tersisa tinggal Baek Seol-gu. Dia tak menyangka bila semua rekannya telah musnah. Sedangkan di sisi lain, Seon menjawab pertanyaan Baek Seol-gu bahwa bila dia takut dengan 6 klan utama, maka dia tak akan memulai semua ini. Sementara itu di tempat lain, Goang dan lainnya sangat buru-buru mencari keberadaan Seon. Tiba-tiba dari arah lain Seon tampak muncul. Di sana mereka langsung berkumpul setelah dari tadi saling mencemaskan. Sebab saat melihat kondisi Seon yang baik-baik saja, Mon-gyu sangat lega mengetahui itu. Di samping itu Seon juga menanyakan kabar mereka apakah telah diserang oleh bawahan Muyen. Sontak mendengar itu, Goang mempertanyakan bagaimana dia bisa tahu hal tersebut. Sedikit kilas balik diceritakan bahwa bawahan Muyen memprovokasi dengan berkata apakah Seon mampu untuk menghadapi 6 klan utama setelah keluar akademi. Pada intinya setelah mengatakan itu mereka memberi penawaran akan merekrut semua orang dan menyuruh mereka untuk meninggalkan Seon yang telah menantang 6 klan utama. Sebab bagi mereka itu suatu tindakan yang sangat bodoh. Di sana Hyeobong sangat tak terima menganggap segala ucapan itu hanya omong kosong. Dia juga tak terima karena mereka memanggil Seon tanpa gelar. Sebab seharusnya Seon dipanggil dengan sebutan tetua dewan. Ungkapan Hyeobong seketika membuatnya naik darah. Tetapi Hyeobong juga tak tinggal diam dan langsung menantangnya. Di sana Guxin seketika ditahan rekannya sebab tujuan mereka bukan untuk bertarung. Di samping itu, Goang mencoba mengambil pembicaraan bahwa sebagai bawahan Seon, mereka tak akan berkhianat. Tapi pada intinya, bawahan Muyen tetap memberi penawaran tersebut. Lantas setelah itu, mereka akhirnya mengundurkan diri dan pergi. Kembali di kondisi saat ini, setelah mendengar cerita tersebut, Seon menaruh curiga dan penasaran. Di sana Goang memastikan bila bawahan Muyen hanya melontarkan penawaran itu. Tetapi dia juga memikirkan bila ada rencana lain yang masih tersembunyi. Begitupun dengan Seon, dia memikirkan bila ada 4 klan yang mencoba untuk membunuhnya. Tetapi klan Dark bertindak berbeda dengan menawarkan rekrutmen kepada anggotanya. Sesuatu yang bagi Seon sangat janggal.
Sampai kemudian dia menemukan sebuah poin bahwa mungkin tujuan klan Dark bukan untuk merekrut bawahannya, akan tetapi hanya ingin mengulur waktu. Tampaknya apa yang telah dilontarkan Seon membuat bawahannya bertanya-tanya dan bingung. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di ruang pelatihan, nampaknya Jin Yeon menemui Muyin. Di sana dia melaporkan terkait segala rencana yang telah mereka buat, yaitu memprovokasi 4 klan untuk membunuh Seon. Dia melaporkan bila semua itu telah berjalan lancar. Mendengar itu, Muyin memperingati Jin Yeon untuk tidak berbangga diri terlebih dahulu, sebab Seon pernah bertahan dari sebuah racun. Tetapi Jin Yeon terus meyakinkan bila sampai Seon mampu bertahan dan selamat, dipastikan dia akan mendapat murka 4 klan. Pada intinya dia sudah yakin bila Seon tak akan mampu mengatasinya. Tetapi di sana Muyin memikirkan kemungkinan terburuk lain, bahwa bila Seon selamat dari semua rencananya, dia merasa harga dirinya telah tercabik karena memakai taktik murahan dengan memanfaatkan klan lain. Hal itu menjadi tamparan bagi dirinya yang tak mampu menghadapi Seon secara langsung. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar ketukan keras. Percakapan mereka seketika terhenti. Di sana Muyin segera menyuruh Jin Yeon untuk membukakan pintu tersebut. Segeralah pintu itu dibuka dan tampak bila yang datang adalah instruktur Ho bersama instruktur lainnya yang langsung menodongkan pedang mereka. Awalnya Jin Yeon mempertanyakan kedatangan mereka, tetapi secara tegas tanpa lagi basa-basi, instruktur Ho turut mengacungkan pedangnya. Di sana dia katakan bahwa telah menerima perintah dari direktur untuk membawa mereka berdua menghadap ke direktur. Tak lama kemudian para instruktur telah membawa Muyin dan Jin Yeon untuk menghadap ke direktur. Ketika mulai dekat, aroma darah menyeruak. Awalnya di sana mereka penasaran mengenai sumber aroma tersebut. Tetapi saat mengamati lebih detail, mata Muyin langsung terbelalak menyaksikan orang-orang dari 4 klan yang telah mati. Di sana Muyin masih merenungi tentang itu. Tetapi tak lama direktur mendatangi mereka berdua. Dan dengan wajah yang serius dan penuh amarah, dia menegaskan langsung ke intinya, apakah ini semua adalah ulah mereka? Dengan sangat panik, Jin Yeon mencoba membela diri bahwa dia tak tahu persoalan tersebut. Lantas Muyin juga menerangkan bahwa selama ini mereka berada di ruang pelatihan. Oleh karena itu terkait pembunuhan di sana, mereka tak mengetahui pasti tentang apa yang terjadi. Kemudian direktur memberi isyarat supaya mereka melihat mayat-mayat yang tergeletak. Menyaksikan itu spontan Muyin merasa sangat ngeri. Sebab di sana terlihat sosok Hang Yuji yang terlihat mati akibat lengannya dipotong dan kehabisan darah. Tetapi Muyin berpikir bila kematiannya seperti telah diracun. Direktur lalu mengajak mereka untuk melihat mayat berikutnya. Mereka lantas menuju ke arah Kyungpyo. Dan benar saja kematiannya juga begitu tragis menurut Muyin. Ketika mengamati lebih jauh, dia melihat adanya senjata milik Son Clan yang tertancap di dada Kyungpyo. Dalam hati Muyin berpikir bila semua telah diatur dengan begitu rapi, karena terlihat bagaimana alurnya seolah Kyungpyo dan Hang Yuji saling membunuh satu sama lain. Tak lama setelah itu direktur menunjukkan tubuh mayat lainnya yang baunya sangat menyengat dan juga tubuh yang terlihat banyak bekas memar dari jejak kaki di bagian punggungnya. Di sana direktur mengatakan bahwa bekas itu adalah teknik milik klan Dark. Di sana Muyin masih memikirkan bagaimana bisa sampai ada bekas tersebut. Siapa yang bisa melakukan teknik itu selain dari klan Dark? Oleh karena itulah mereka menyadari alasan kenapa direktur menuduh mereka sebagai pelaku pembunuhan. Lalu karena tak terima, Jin Yeon mencoba membela diri. Tetapi dengan lirih Muyin memperingatinya untuk tidak bereaksi, karena semua ini adalah jebakan. Di sana dia memberitahu bahwa teknik itu adalah teknik yang bernama Flowing Dark Cloud Pump, yang hanya ada di lantai 5 perpustakaan. Oleh sebab itu dia berniat akan membongkar semua jebakan tersebut. Dalam benaknya Muyin menduga bila pelaku dari semua ini adalah Seon Ye-won. Tetapi ada satu kesalahan kecil yang telah diperbuat, yaitu memakai Flowing Dark Cloud Pump.
Di samping itu, Jin Yon mematuhi perintah Muyen. Dia juga akhirnya sadar dan berpikir serupa dengan Muyen. Tak lama setelah itu, direktur mengajak mereka untuk melihat mayat yang terakhir. Dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika menyaksikan mayat itu. Apalagi Jin Yon yang tampak sangat tak percaya ketika melihatnya. Sebab di tubuh mayat tersebut terpampang jelas sebuah bekas serangan yang berasal dari teknik telapak tangan, ditambah juga adanya luka pedang. Dan semua serangan itu berasal dari teknik milik klan Dark. Di sana seketika Muyen mengepalkan tangan karena melihat bekas teknik itu. Dia terlihat begitu murka dan tak percaya, sebab teknik itu adalah teknik spesial milik klan Dark. Sekilas dijelaskan bahwa klan Dark berdiri di atas 6 klan utama. Mu Jinwon adalah kepala klan Dark dan tetua dewan pertama. Dia merupakan master bela diri sejati yang berhasil menempati peringkat kedua dalam sekte dengan teknik dua pedangnya. Teknik tersebut adalah dua keterampilan seni bela diri pamungkas yang bisa dipakai menggunakan dua tangan. Seni bela diri itu dikatakan hanya bisa dilakukan oleh kepala klan dan Muyen dalam klan Dark. Sebagaimana yang dilakukan Muyen pada tes ketiga di Demonic Academy saat melawan instruktur untuk mendapatkan tanda nama berwarna kuning. Oleh sebab itulah saat ini Muyen masih tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dia terus memikirkan tentang trik semacam apa yang dipakai oleh Seon. Sampai dalam benaknya muncul satu pikiran bahwa apakah Seon telah meniru tekniknya dengan hanya sekali lihat pada waktu 3 tahun yang lalu. Sebuah waktu yang sangat singkat bila Seon memang bisa melakukan itu. Yang bahkan kakeknya harus berlatih selama bertahun-tahun untuk menguasai teknik tersebut. Dari sisi lain, Jin Yon protes ke direktur. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah jebakan. Sebab Muyen sejauh ini berada di ruang pelatihan dan bagaimana bisa dia sampai membunuh mereka. Mendengar itu dengan sorot tajam dan serius, direktur langsung mempertanyakan tentang apa yang dimaksud jebakan. Dan bagaimana dia bisa tahu kalau semua ini adalah jebakan. Spontan pertanyaan itu langsung membuat Jin Yon mati kata. Karena untuk keluar dari situasi saat ini terpaksa dia harus menceritakan awal mula semua kejadian. Resiko dari itu bisa berdampak pada Muyen yang akan dikeluarkan dari akademi. Dan apabila itu terjadi, Seon Ye-won akan menjadi pemenang dalam perebutan ahli waris. Maka dari itu satu pikiran muncul di benaknya, bahwa dia tetap akan berusaha untuk mengarang cerita. Namun dari arah lain, direktur langsung memerintahkan para instruktur untuk menangkap mereka, karena sampai membuat penyangkalan tanpa adanya bukti. Mengetahui itu secara spontan tanpa pikir panjang, Jin Yon langsung berkata bahwa semua ini direncanakan oleh Seon Ye-won. Kalimat tersebut membuat direktur menghentikan perintahnya ke para instruktur. Dia mencoba untuk mendengarkan alasan yang dilontarkan. Di sisi lain, Muyen tampak terpaksa harus menahan diri sebab memang tak ada pilihan lain untuk mencegah situasi saat ini. Dan benar saja di sebelahnya Jin Yon menceritakan bahwa mereka telah diajak kerjasama oleh klan Poison untuk meracuni Seon. Namun karena dia menganggap tawaran itu sebagai tindakan pengecut, jadi mereka menolaknya. Dan mereka tak tahu bila akan terjadi kematian semacam ini. Di sana Jin Yon juga nampak tak terima dan menyarankan untuk menyelidiki Seon Ye-won. Karena dia juga punya motif untuk membunuh 4 klan tersebut. Mendengar perkataan itu, direktur menganggap bila Jin Yon telah meremehkannya sebagai seorang direktur dan berbicara tanpa memikirkan semua itu. Lantas dia juga melempar tanya bahwa apa kau tahu siapa yang menemukan mayat-mayat ini. Di sana Jin Yon langsung meminta maaf atas kelancangannya dan juga menjawab bila yang menemukan mayat-mayat tersebut mungkin para instruktur. Mendengar jawaban itu, dengan sangat serius direktur membantah bahwa yang telah menemukan semua mayat ini adalah tetua dewan Seon Ye-won, pemimpin sekuat dan pemimpin brigadenya, lalu melaporkan kabar tersebut kepada dirinya. Jawaban itu spontan membuat Jin Yon menegang. Dia tak habis pikir tentang semua itu, sesuatu yang baginya masih tak masuk akal. Tetapi dia juga tak bisa membuktikan apapun bila Seon adalah pelakunya. Dari arah lain tampak seseorang datang.
yang ternyata adalah Seon, yang secara spontan memecah keheningan karena mengatakan kenapa mereka menuduhnya sebagai pelaku. Melihat kedatangan Seon, Moon tampak hanya mengumpat. Lalu mereka terkaget-kaget sebab direktur tiba-tiba memerintahkan untuk segera memberikan salam hormat kepada Seon. Awalnya mereka masih membuang muka mencoba tak mendengarkan perintah itu. Tetapi direktur langsung murka mengulang kembali perintahnya untuk segera menghormati tetua Dewan Seon. Dan segera dengan terpaksa Moon mengawalinya sampai akhirnya mereka berdua pun memberi salam hormat kepada Seon. Tak lama setelah itu Seon bertanya ke Moon dengan ekspresi yang sangat polos. Dia menanyakan apakah keempat klan tersebut membuat jebakan untuk membunuhnya dan dia yang mengurusnya. Sembari pura-pura tak tahu tentang kondisinya, Seon meminta direktur untuk menunjukkan mayat-mayat tersebut. Lantas di sana sembari memperlihatkan keempat mayat itu, instruktur Ho menjelaskan bahwa mereka berempat saling bertarung satu sama lain. Di arah lain Moon cuma bisa terpaku, dia merasa ada yang aneh dengan semua itu. Tetapi kembali pada penjelasan bahwa ada satu orang dari klan Blade yang mengalami luka dalam. Dan itu disebabkan oleh teknik milik klan Dark. Tak hanya itu, direktur juga menambahkan bila Baek Seolgu dari klan Poison juga sama. Dia mati karena teknik khusus dari klan Dark. Sembari di sana, direktur memandang ke arah Moon. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Seon dengan santai mengatakan ke mereka berdua bila tuduhan mereka padanya sebagai pelaku adalah hal yang aneh. Karena untuk melakukan semua itu, dia harus menguasai semua seni bela diri yang berbeda, termasuk seni racun. Lalu tiba-tiba dengan serius dan menyeringai, Seon mengambil kesimpulan bahwa mungkin mereka saling membunuh dalam pertarungan antara 5 orang. Melihat ekspresi dan perkataan Seon itu, Moon mulai menyadari tentang hal yang mengerikan, bahwa dia bisa membaca rencana Seon Ye-won. Walau pada awalnya dia pikir Seon hanya ingin melenyapkannya karena menjadi seseorang yang tersisa dalam perebutan ahli waris. Tetapi dugaan itu ternyata keliru, sebab ketika 4 mayat tersebut dikembalikan ke klannya masing-masing, semua klan akan menyimpulkan pelakunya melalui bekas luka yang ada di tubuh. Dan dari itu, Moon menyadari bila tujuan Seon yang sebenarnya adalah membuat 5 klan saling bertarung. Hanya ada rasa kesal dan ketegangan yang terpancar di wajah Moon setelah mengetahui rencana Seon yang sebenarnya, yaitu membuat 5 klan saling bertarung. Dia juga tak menyangka bila Seon telah mampu membalikkan skema yang selama ini telah dia buat. Di sisi lain, direktur sedikit menyunggingkan senyumnya ketika melihat ekspresi Moon. Ada sesuatu yang masih tersembunyi berkaitan dengan keberhasilan Seon kali ini. Tak lama setelah itu, dia langsung memerintahkan instruktur untuk membawa Moon dan Jin Yeon ke pusat penahanan. Singkat cerita, tempat berpindah di kantor direktur akademi. Di sana instruktur Ho melaporkan bahwa semua mayat telah dikirim ke klannya masing-masing. Tak hanya itu, surat resmi juga telah dikirimkan ke tetua klan bahwa Moon dan Jin Yeon akan ditahan. Setelah itu mereka membicarakan terkait masalah pembunuhan, yang mana dalang dibalik semua itu tak akan bisa diketahui. Sebab tak ada bukti kecuali hanya luka yang ada di tubuh mayat. Apalagi mengingat bila tiap luka sangat berbeda-beda, terkhusus pemakaian teknik Dark yang merupakan keterampilan terbaik klan Dark dan disebut juga teknik rahasia mereka. Dari itu, direktur memikirkan apakah memang benar Seon bisa melakukan itu. Tetapi kejadian pembunuhan tersebut tak menutup kemungkinan bila nantinya 5 klan tak punya pilihan lain selain harus berkonflik. Sesuatu yang bagi direktur sangat luar biasa karena dampak dari itu nantinya akan mempercepat lahirnya Lord sejati yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Sword Demon. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman klan Poison, semua orang sangat berduka karena mayat Seolgu telah dikirim ke sana. Sesuatu yang bagi mereka sudah melewati batas. Karena sebelumnya telah kehilangan tetua klan dan sekarang ditambah lagi keturunannya.
Pada intinya mereka akan membalas dendam terhadap klan Dark yang telah melakukan semua ini. Belum lagi ketika ujian ke-6 tetua klan sebenarnya menolak, tetapi berubah pikiran ketika Madamu mengunjunginya. Hal itu menjadi tanda bila Madamu telah memandang rendah klan mereka. Dari itu mereka berniat membalas dendam mengingat bila setengah kekuatan klan Dark atau tetua klannya sedang tak ada di tempat. Oleh sebab itu, mereka berpikir jika ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Tetapi untuk pertama, hal yang akan dilakukan adalah prosesi pemakaman untuk Seolgu. Dan untuk penyerangan mereka berniat melakukannya besok secara diam-diam. Keesokan harinya di istana klan Dark atau disebut juga klan Wish, pasukan klan Poison tampak sudah menyelinap masuk. Mereka juga meyakinkan yang lain bila ini adalah kesempatan terbaik karena tetua klan pertama tak ada di istana. Lalu setelah itu mereka mulai bergerak masuk ke dalam istana. Secara serentak mereka bergerak dengan cepat, tetapi ada keanehan yang membuat mereka memutuskan untuk berhenti. Pasalnya setelah menginjakkan kaki di dalam istana, tampak tak ada seorang pun berada di sana. Salah seorang yang memimpin pasukan merasa ada firasat buruk. Benar saja firasat buruk itu telah terjadi. Dia langsung memperingati semua orang karena telah terjebak. Sebab dari arah langit ribuan anak panah meluncur menghujani mereka. Di sana tak ada kesempatan untuk bisa menghindar sehingga sebagian pasukan langsung tumbang. Setelah menerima serangan itu, dua orang yang termasuk petinggi klan Poison masih tetap waspada. Bagi mereka tak ada kata mundur sebab sudah sejauh ini dan mereka harus bertarung sampai mati. Dari itu pertarungan antar pasukan tak bisa lagi dihindari. Keadaan mulai memanas. Namun secara tiba-tiba dari arah lain muncul seseorang yang memiliki aura mengerikan. Kemunculan itu membuat pasukan klan Poison sangat ketakutan. Sampai kemudian dia mengatakan pada mereka bahwa rencana yang dilakukannya sangat menyedihkan. Perkataan itu langsung memprovokasi membuat salah seorang dari klan Poison langsung menyerang. Akan tetapi dengan mudah orang tersebut dapat mengempaskannya, mengeluarkan pedang dan langsung menebas pasukan klan Poison tanpa terkecuali. Tetapi perlawanan dari klan Poison masih tetap berlanjut. Adu kekuatan dan serangan tak bisa dihindari. Sampai kemudian orang tersebut mengatakan bila dia bukanlah apa-apa baginya. Dan benar saja satu gerakan cepat langsung menebas dan mengoyak tubuh petinggi klan Poison. Beberapa petinggi lain mencemaskan ketika melihat saudaranya telah tertebas. Tetapi mereka harus tetap fokus karena masih banyak pasukan dari klan Dark yang berdatangan. Hingga tak lama kemudian muncul seseorang yang telah mereka cari, yaitu Madamu. Di sana dengan santai Madamu mengatakan bahwa mereka tak bisa meremehkan pertahanan klannya hanya karena tetua pertama tak berada di istana. Respon spontan terjadi pada klan Poison yang langsung menyerang Madamu secara bersamaan. Dan dengan tajam Madamu memandang mereka tak berkedip, lalu secara cepat bergerak menebas leher orang-orang klan Poison. Menyaksikan kematian itu rekannya sangat mencemaskan mereka. Tetapi dari belakang si tua dari klan Dark langsung memegang kepalanya, mengatakan bila yang tersisa hanya tinggal dia seorang. Lalu secara dadakan dia dipaksa untuk berlutut di hadapan Madamu. Nampak di sana ketakutan menyelimuti wajahnya. Dia masih tak percaya dengan kebrutalan klan Dark. Sampai tak lama kemudian Madamu menghampirinya. Di sana dia mengumpat pada Madamu bahwa selama ini dirinya pikir si Madamu hanya istri dari tetua klan pertama. Tetapi lebih dari itu ternyata dia telah menyembunyikan keterampilan bela dirinya. Mendengar itu sembari tersenyum sinis, Madamu sangat santai mengatakan bila dia bukan menyembunyikan kekuatan, hanya saja tak mengungkapkannya. Dan seketika selepas mengatakan itu, dia langsung memenggal kepala dari petinggi klan Poison tersebut. Sungguh kematian yang begitu tragis. Dibarengi di sana, Madamu mengatakan bila dia tak punya waktu untuk mengurus mereka.
Singkat cerita, setelah menumpas semua klan Poison, di sana bawahannya menanyakan bila klan Poison saja menyerang secara dadakan. Lantas bagaimana dengan klan Blood? Dari pertanyaan itu Madamu menenangkan bahwa klan Blood tak akan mungkin bergerak bila tak ada perintah langsung dari tetua mereka. Lalu setelah itu bawahannya mulai melaporkan bila besok dia akan mengirim seseorang untuk pergi ke Demonic Academy dan membawa Muyen pulang. Tetapi tampaknya Madamu tak setuju dengan itu. Dia menyuruh untuk membiarkan Muyen di penahanan supaya dia lebih giat lagi untuk belajar. Sebab dirinya sangat mengenal anaknya. Karena Muyen adalah seseorang yang terlalu percaya diri sampai tak sadar telah dikalahkan oleh lawannya. Maka dari itu penjara adalah tempat yang bagus bagi Muyen untuk belajar. Karena posisi pewaris tidaklah mudah didapatkan. Setelah itu Madamu memberi perintah. Pertama, dia menyuruh untuk mengumpulkan informasi mengenai Seon dari mulai penjaga Jang, seorang pengasuhnya, sampai bawahan Seon yang dulu telah dikeluarkan dari akademi. Lalu di sebelahnya Pak Tua memperingati apakah perintah itu akan baik-baik saja nantinya. Cukup santai, Madamu sudah siap dengan semua resiko. Sebab Seon telah bergerak dan menusuk klan mereka dari belakang. Apalagi Seon menjadi semakin berbahaya bila terus dibiarkan. Dan dia bukan seseorang yang bisa ditangani oleh Muyen. Oleh sebab itulah dirinya akan menanganinya sendiri. 3 hari berlalu setelah insiden pembunuhan keturunan dari 4 klan utama. Setelah Muyen dan Jinyon di penjara, anggota grupnya memilih mengundurkan diri untuk mendukung Muyen sebagai pewaris. Di samping itu orang-orang yang mengundurkan diri ini juga tak bisa leluasa karena berada di bawah kendali Seon. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk meninggalkan akademi. Di antara itu ada 7 kadet mantan anggota Muyen. 5 di antaranya merupakan kelas atas, yang mana mereka berikrar untuk ikut menjadi anggota Seon. Tapi bagi Seon yang melihat kesetiaan lebih penting dari apapun, memutuskan untuk menolak mereka semua. Tapi di sisi lain, Samaca dari klan Nihility dan Lee Sahom dari klan Haijung telah masuk grup Seon. Sebelum adanya pertarungan dengan 4 klan, dan mereka menjadi anggota terakhir yang masuk di grup Seon. Akan tetapi bawahan Seon melakukan permohonan untuk menerima para kadet mantan bawahan Muyen. Sebab untuk menjadi Lord, Seon harus memiliki setidaknya 12 orang dari klan atas sebagai anggota. Karena dalam situasi ini dia masih memerlukan 5 anggota lagi dari klan atas. Dan tampaknya permohonan itu juga disetujui anggota Seon yang lainnya. Namun Seon tetap memegang prinsipnya untuk tetap tak menerima, sebab dia memiliki cara lain. Mendengar itu, mereka masih bingung dan mempertanyakan tentang cara lain tersebut. Sampai kemudian Seon mengatakan bahwa cara lain itu adalah bahwa mulai hari ini dia akan meninggalkan Demonic Academy. Keputusan Seon yang dadakan tersebut menggemparkan anggotanya. Tetapi di sana Seon menjelaskan bila dia punya 2 alasan untuk meninggalkan akademi lebih awal. Untuk yang pertama adalah mencari saksi atau dukungan dari luar. Lalu alasan kedua, karena saat ini Lord dan 8 tetua dewan tidak ada di tempat dan sedang pergi ke dataran tengah. Tetapi anggota Seon nampak masih cemas sebab keputusan tersebut beresiko sangat besar. Di arah lain, Goang tiba-tiba menyahut bahwa Seon tak akan pergi sendiri karena dirinya akan ikut serta bersama beberapa orang lainnya. Benar saja nampaknya semua ini telah mereka bahas secara diam-diam. Dan di sana ada Mongyu yang juga ikut. Disusul Baekgi yang turut serta dan nampaknya anggota Seon yang ingin ikut kebanyakan adalah orang-orang yang telah lulus ujian kelima. Di samping itu ternyata Samaca juga ikut serta. Lalu setelah itu Goang sudah sangat bersiap. Dia mengajak untuk bergegas keluar dari akademi. Sebelum itu Seon memberi pesan ke bawahannya yang lain bahwa bila mereka ingin ikut juga, mereka harus lebih menguasai seni bela diri.
Mendengar itu, anggota Seon yang tak bisa ikut tampak sedikit terharu karena Seon masih memikirkan nasib mereka. Dan karena nasihat itulah mereka menjadi semakin bersemangat. Tetapi dari arah lain, Hyeobong menahan diri. Orang pikir dia nampak begitu sedih karena tak bisa ikut dengan Seon. Tapi tiba-tiba dia menoleh ke arah rekan-rekan lainnya, memandang mereka dengan serius. Dengan berkaca-kaca dia mengatakan bahwa di luar akademi dia akan menjaga Seon sebaik mungkin. Jadi tak perlu memikirkan mereka dan berlatihlah dengan giat. Spontan perkataan percaya diri itu seketika membuat mereka terheran-heran dan bertanya-tanya, "Hah? Ada apa nih orang?" Ternyata beberapa saat sebelumnya Hyeobong telah merajuk dan meminta pada Seon supaya dia harus ikut. Dan pada waktu itu hanya ada satu syarat, bila dia boleh ikut asal tak memberitahu pada siapapun. Tapi nampaknya syarat itu tak berlaku pada Hyeobong. Setelah itu anggota Seon yang lain sangat iri. Mereka memprotes karena Hyeobong bisa-bisanya diajak, padahal dia masih lemah. Dan protes-protes lainnya yang terus menggema. Singkat cerita, pada malam hari tepatnya berada di kediaman klan Flying Phantom. Di sana si penjaga tampak heran ketika melihat ada yang datang, yang mana ada 6 orang. Tak lain dari itu adalah Seon, Yewon dan para bawahannya. Lalu kedua penjaga mulai waspada. Mereka bertanya-tanya tentang sebenarnya siapa yang telah datang dan ada urusan apa sampai datang kemari. Tapi pertikaian tampaknya bisa dihindari sebab Seon langsung mengeluarkan medali giok miliknya dan mengatakan bila dia adalah tetua Dewan 12 yang ingin bertemu dengan tetua Dewan 11 Hwan-woo. Menyaksikan medali giok itu, seketika dua penjaga langsung terkejut dan segera memberi salam hormat kepada Seon. Serta mereka juga akan segera memanggil tetua klannya. Dari arah lain, Hyeobong bisik-bisik ke Gwang jika tempat tersebut sangat menyeramkan. Di samping itu, Monkyu juga tampak merasakan hawa yang mencekam dan menakutkan. Padahal dulu ketika datang bersama kakeknya, dia merasa tempat itu tak semenakutkan saat ini. Tak lama kemudian, seseorang datang dan membukakan pintu. Di sana dia memperkenalkan diri dengan nama Nuyayen, seorang direktur di klan Flying Phantom. Dari arah lain, Baekgi dan Hyeobong bertanya-tanya ketika melihat orang tersebut, apakah dia laki-laki atau perempuan. Lalu setelah itu tiba-tiba si direktur ini menunjuk ke arah Gwang apakah tetua Dewan 12 adalah dirinya. Dan ekspresi Gwang cuma plonga-plongo mendengar itu. Setelah itu Gwang meluruskan dan memperkenalkan bila yang di sebelahnya adalah tetua Dewan 12 Seon Yewon. Lalu setelah itu keduanya saling memberi hormat. Di sana direktur juga mengatakan bila tuannya meminta dirinya untuk membawa mereka ke ruang tamu. Singkatnya Seon pun akhirnya diajak masuk, tetapi untuk bawahannya para penjaga langsung melarang mereka. Di sana direktur menjelaskan ke Seon bahwa tuannya hanya ingin bertemu dengan tetua dewan. Alasannya sangat sederhana karena tuannya sangat pemalu. Dari arah lain, Gwang protes dan meminta jaminan atas keselamatan Seon. Mendengar itu direktur hanya tertawa kecil dan berkata, bila tuannya tak akan mungkin melakukan tindakan kurang hormat kepada tetua dewan. Tapi direktur juga memberi solusi untuk satu orang bisa ikut masuk ke dalam. Mendengar itu Hyeobong langsung nyolot tak terima dan mempertanyakan kenapa cuma satu. Tetapi kesempatan itu seketika langsung diambil Monkyu. Dengan melihat Monkyu, direktur tersebut langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun memasukinya. Sebuah tempat yang begitu horor dengan pemandangan boneka jerami di tiap sisinya. Hingga tak lama kemudian setelah sampai di ruang pertemuan, betapa terkejutnya Seon dan Monkyu melihat tetua klan mereka. Karena di sana nampak terlihat orang-orang dengan wajah yang sangat mirip, termasuk wajah tuan mereka.
Setelah menyaksikan itu, Seon memikirkan kalau memang Thousand Face Phantom adalah tempat pembuatan topeng kulit terbesar di dunia dan mampu membuat topeng yang begitu sempurna, sebagaimana yang terlihat di depannya karena memiliki muka yang sama persis. Setelah itu, salah seorang menyambut dan mulai memperkenalkan diri bahwa dia adalah Hwan U, pemimpin klan Flying Phantom. Dari itu, Mon-gyu bertanya-tanya, apa benar dia paman U yang dulu pernah dia lihat waktu kecil? Karena wajahnya sangat berbeda. Dan melalui telepati, Mon-gyu memberitahu Seon bila dia harus berhati-hati karena Hwan U sangat berbeda dari yang dia kenal. Lalu setelah itu, Seon memperkenalkan diri sebagai tetua Dewan 12. Begitupun dengan Mon-gyu, dia juga memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa sudah lama sekali mereka tak bertemu. Perkataan itu spontan membuat Hwan U sedikit terkejut, tapi dia langsung mengatakan bahwa dia juga mengingat pertemuan itu. Dan ternyata Mon-gyu merawat topeng tersebut dengan baik. Setelah mendengar itu, Mon-gyu memberitahu Seon bahwa itu memang tetua Dewan Hwan U. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu mengenai topeng kulit yang dipakainya. Lalu setelah itu, Seon langsung mempertanyakan poin kedatangannya, tentang apakah dia tahu kenapa dirinya sampai datang kemari. Dengan tenang si tetua mengatakan bahwa kedatangannya tak lain untuk mendapatkan medali gioknya. Dan itu adalah satu-satunya alasan yang sangat mudah ditebak, karena tepat setelah memenangkan perebutan ahli waris dan meninggalkan Demonic Academy. Sedikit penjelasan bahwa ada dua cara untuk naik menjadi Lord. Pertama, mendapat dukungan 12 pemimpin elit atau klan atas sebagai saksi. Kemudian pilihan yang kedua adalah mendapat dukungan 3 orang dari 12 tetua dewan untuk mengakuinya sebagai pewaris Lord. Sementara medali giok berfungsi sebagai simbol bahwa seseorang telah menjadi tetua dewan. Dan saat tetua dewan memberikan itu kepada ahli waris, itu akan berfungsi sebagai janji kesetiaan dan pengakuan sebagai pewaris Lord. Lalu setelah itu, karena tujuan kedatangan Seon telah diketahui, dia pun menegaskan untuk melakukan pertemuan pribadi dengan tetua dewan sebagai ahli waris. Akan tetapi di sana, tetua dewan nampak sejak awal sudah menganggapnya ahli waris. Akan tetapi sebagai ganti dari medali giok, dia diberi izin untuk melakukan pengujian. Dia lalu menerangkan bahwa ada 2 hal yang ingin diujikan. Yang pertama adalah keterampilan observasi atau pengamatan. Lalu dari itu dia melempar tanya terkait apakah Seon bisa membedakan di antara mereka, yang mana sebenarnya pemimpin klannya. Mendengar pertanyaan itu, Mon-gyu tampak terkejut karena itu pertanyaan yang menurutnya sangat sulit untuk dijawab. Sebab topeng kulit di antara mereka sangat mirip, bahkan sampai ke detail kecilnya pun. Ditambah ki milik mereka juga tak ada yang berbeda. Pada intinya mereka semua adalah orang-orang yang telah dilatih selama bertahun-tahun untuk menirunya. Dan karena itu tidak mudah membedakannya. Tak peduli seberapa baik indra ki seseorang untuk menilainya. Lalu setelah itu tampak bila tetua dewan mengajak basa-basi Seon sebelum dia menemukan pemimpin klan yang asli. Akan tetapi Seon memotong basa-basi itu dengan mengatakan bahwa dia telah menemukan pemimpin klan mereka. Mendengar itu dia sangat terkejut dan tak yakin dengan ucapan Seon. Namun Seon sendiri langsung menoleh ke arah Direktur Phantom. Awalnya di sana si direktur mencoba membuang muka, sampai kemudian dia menyadari bila Seon telah menebaknya sebagai pemimpin klan sekaligus tetua dewan yang sebenarnya. Lalu dia memastikan ulang apakah Seon benar-benar menunjuknya. Keterkejutan terpancar di wajah Direktur Phantom, sebab Seon telah benar menebaknya sebagai pemimpin klan dan tetua dewan 11. Dari sisi lain, Mon-gyu sedikit cemas mempertanyakan Seon yang kenapa tiba-tiba menunjuk direktur. Padahal tetua dewan mereka menyuruh untuk menunjuk salah satu dari orang yang berada di depannya. Lalu Seon menjelaskan bahwa karena dia disuruh menunjuk pemimpin klan yang asli dan perintahnya tak menghususkan di antara 7 orang di depan, jadi karena itulah dia menunjuk direktur.
Sedangkan direktur tampak meminta alasan pada Seon kenapa dirinya sampai diduga sebagai pemimpin klan. Tapi tiba-tiba Seon meminta maaf terlebih dahulu dan seketika setelah itu langsung menyerangnya. Dari arah lain, Moon-gyu sangat cemas saat melihat tindakan Seon. Tetapi ternyata direktur tersebut mampu untuk menahan serangan Seon. Lalu dengan tajam direktur mengatakan, bagaimana Seon bisa tahu bila dirinya pemimpin klan yang asli. Beberapa saat setelah itu Seon menjawab bahwa dia bisa tahu sebab melalui telepati suara. Di sana pemimpin klan tampak masih bingung tentang telepati suara yang dimaksud oleh Seon. Sedikit kilas balik beberapa saat sebelumnya, ketika Moon-gyu memperkenalkan diri dan mengenang masa pertemuan dengannya. Di sana orang yang menyamar sebagai pemimpin klan tampak sedikit terkejut. Tetapi tak lama kemudian orang tersebut menceritakan masa-masa pertemuan dengan Moon-gyu. Tampaknya dari segi gestur dan adanya jeda sedikit keterkejutan membuat Seon menjadi penasaran. Lalu Seon mengamati Moon-gyu yang berbicara melalui telepati suara dan meyakinkan bahwa di depannya memang adalah Hwan-woo. Akan tetapi saat melihat Moon-gyu melakukan telepati suara, ada getaran di tenggorokan bahwa ketika seseorang memakai telepati suara hal itu akan terjadi. Dan oleh karena itulah Seon mengamati tiap orang yang ada di depannya. Bila yang asli pasti akan memakai telepati suara. Berhubung demikian, dia pun menguji dengan menanyakan topik yang tak bisa dijawab dengan cepat oleh yang palsu. Dari sanalah Seon langsung membahas mengenai kedatangannya, akan tetapi dari jawaban itu, Seon tak mendapati dari ketujuh orang di depannya yang memakai telepati suara. Sampai-sampai Seon menduga apakah mereka memakai telepati suara tanpa tenggorokannya bergetar. Namun Seon tetap mencari cara. Dia lalu meminta bantuan pada sistem nanonya untuk mencari telepati suara dari orang yang ada di ruangan tersebut. Sampai kemudian saat Seon mencoba untuk memancing dengan berbagai pertanyaan dan pendapat, diam-diam nano telah menganalisis dan mendeteksi adanya getaran berbeda dari arah lain. Telepati suara tersebut sama persis dengan yang dikatakan oleh orang di hadapan Seon atau pemimpin klan yang palsu. Dan dari setiap pernyataannya memang seperti sebuah pengulangan. Sehingga dari itu akhirnya Seon mengetahui mengenai seseorang yang telah mengirim telepati suara. Tak lain ada di belakangnya, Hwan-woo yang asli. Kembali di kondisi saat ini, Seon menegaskan pada Hwan-woo bahwa tebakannya pasti benar. Sebab dari 7 orang yang ada di depan, tak satu pun yang mengirim telepati suara. Maka dari itu, satu-satunya orang yang bisa mengirim telepati suara pasti di belakangnya. Dan yap, mendengar itu Hwan-woo sangat terkesan dengan pengamatan Seon yang begitu cerdasnya. Sebab rencananya ternyata bisa dikupas tuntas dengan begitu detail. Lalu sembari masih menahan serangan Seon, dia pun akhirnya memperkenalkan diri bahwa memang dirinya adalah Hwan-woo, pemimpin klan Flying Phantom, tetua Dewan 11. Begitupun dengan Seon yang juga turut memperkenalkan dirinya. Setelah itu Hwan-woo menegaskan berhubung ujian pertama Seon dinyatakan lulus, dia pun akan melanjutkan ujian kedua. Seketika secara cepat dia langsung menyerang Seon. Dari itu Seon terdorong mundur karena ki Hwan-woo begitu kuatnya. Akan tetapi disusul serangan lanjutan. Hwan-woo memakai teknik Phantom miliknya dan dengan barbar serangan beruntun menyasar ke arah Seon. Dari tiap serangan itu Seon mencoba mengimbangi, akan tetapi dia mengalami keadaan yang begitu terpojok. Sampai-sampai tak bisa mengelak, satu serangan penuh langsung telak mengenai Seon. Dan spontan dia terlempar dari ruang tamu, terhuyung ke arah lapangan. Dari sisi lain Moon-gyu sangat cemas melihat keadaan tuannya. Di sana dia hanya bisa berteriak berharap akan baik-baik saja. Tapi nampaknya Seon masih bisa bertahan, mencoba untuk langsung bangkit. Sementara di sana dengan bercanda Hwan-woo mengatakan bahwa dia hanya tak ingin menghancurkan ruang tamunya dengan pertarungannya ini. Sementara Seon sendiri setelah menerima serangan itu, dia memikirkan kalau teknik itu adalah Phantom Swap. Sebuah teknik yang pernah dilihatnya di perpustakaan lantai 5. Tetapi yang mengesankan, teknik yang dipakai Hwan-woo telah disempurnakan dan jauh lebih hebat. Sedangkan Hwan-woo sendiri mulai bersiap, lalu menuruni anak tangga dan mengatakan pada Seon
bila dia memiliki harapan besar padanya, sebab telah mengalahkan si tua pemimpin klan Poison yang meskipun tua dia tetaplah monster. Sebab dirinya tak pernah bisa melawannya karena tak pernah ada kesempatan dan alasan jelas untuk bisa bertarung. Oleh karena itu munculnya Seon di hadapannya ini yang telah menang pula melawan si tua klan Poison, maka akan menjadi pengganti yang cocok untuknya. Lalu sebelum memulai, Hwan-woo mengatakan bahwa karena Seon ahli pedang yang menurut informasi adalah murid dari Seop Meng Guardian kanan, maka dengan begitu dia juga akan memakai pedangnya. Sebab dia memiliki spesialisasi seni bela diri yang disebut Flying Phantom Blade. Dari arah lain tak banyak bicara, Seon pun demikian, langsung menyiapkan blade miliknya. Sebelum dimulai, Hwan-woo memuji blade milik Seon, tetapi jauh dari itu dia memiliki harapan besar supaya Seon bertarung sebagaimana ketika melawan Pak Tua Beoh pemimpin klan Poison. Seketika setelah itu Hwan-woo langsung melesat menyerang terlebih dulu. Seon masih mengamati untuk melihat setiap gerakan Hwan-woo. Sampai kemudian adu pedang tak bisa lagi dihindari, keduanya sama-sama menyerang. Sementara itu di luar lapangan, bawahan Seon langsung merespon karena mendengar suara pedang yang saling beradu. Di sana Baekgi tanpa basa-basi lagi bergerak untuk masuk ke dalam. Dia mencoba menerobos kedua penjaga dan menghajar mereka berdua tanpa keraguan sedikit pun. Setelah menumbangkan keduanya, Baekgi langsung memasuki istana tersebut. Dari sisi lain, Sama Cak mencemaskan karena mereka berusaha untuk menerobos pertahanan. Tetapi di sebelahnya, Heobong ngasih paham bahwa keamanan tuan mereka atau Seon lebih utama dari apapun. Sementara itu di lapangan sendiri tampaknya pertarungan sangat memanas, kekacauan benar-benar terjadi. Di pertarungan sendiri, Hwan-woo membatin kalau Seon memang sangat kuat untuk usianya yang baru 20 tahun ini. Tetapi kekuatannya ini masih tak terlalu cukup untuk bisa memenggal kepala Pak Tua Beoh. Lalu setelah membatin itu, dia pun tersenyum sinis dan mengatakan pada Seon bahwa serangannya tak cukup mampu untuk bisa mendapatkan medali giok miliknya. Di arah lain, Seon sendiri memikirkan rencana lain bahwa bila hanya memakai teknik butterfly dance, dia tak akan mampu untuk bisa mengalahkan Hwan-woo. Dengan begitu rencananya adalah menggunakan teknik lain. Lalu setelah itu, dia mencoba untuk mundur dan berpikir akan menguji teknik barunya. Lalu di antara kewaspadaan tersebut, Seon langsung memakai teknik barunya. Teknik yang merupakan teknik blade milik Dewa Pedang. Di sisi lain, Hwan-woo bertanya-tanya tentang kuda-kuda yang digunakan Seon. Dia sangat penasaran karena sama sekali belum pernah melihat gerakan tersebut. Tak lama kemudian Seon mengatakan dengan kalimat peringatan bahwa dia sendiri tak akan mampu mengontrol teknik ini dengan benar. Maka karena itu, upayakan untuk menahan dengan kekuatan penuh. Awalnya perkataan Seon membuat Hwan-woo bingung. Dan belum juga kebingungan itu terjawab, dari arah lain Seon telah melesat sangat cepat. Lalu mempersiapkan serangan tanpa ada keraguan sedikit pun. Sementara Hwan-woo sendiri mencoba waspada dan meningkatkan kekuatan penuhnya. Dia berpikir apakah serangan itu adalah serangan yang telah memotong leher Beoh. Benar saja, Hwan-woo langsung memakai kekuatan penuhnya mencoba untuk mengimbangi serangan Seon. Lalu keduanya sangat cepat saling beradu pedang, hantaman demi hantaman, tebasan demi tebasan. Yang awalnya nampak terlihat imbang, tetapi tiba-tiba pada gerakan berikutnya, serangan Seon telah melumpuhkan serangan Hwan-woo. Pedangnya sampai terlepas dari tangan. Serangan itu juga menyasar telapak tangan Hwan-woo, dan di sana hanya ada keterkejutan dan tubuh yang kaku, tak bisa bergerak ketika menatap serangan Seon. Sampai pada penghujung serangan, Seon melakukan gerakan untuk mengakhiri. Dan untuk pertama kalinya, Hwan-woo ketakutan dan seketika menutup mata dan pasrah akan serangan yang menghampirinya tersebut. Lalu, bang! Ledakan sangat dahsyat menghancurkan area sekitar, dan gelombang kejutnya menggempaskan bebatuan. Sementara itu di tempat lain, Baekgi sangat panik dan buru-buru mencari Seon. Sampai dia tak sadar ada serangan dadakan dari arah lain. Tetapi reaksinya lebih cepat dan bisa menghindari serangan tersebut.
dan dia pun langsung waspada. Sedangkan yang menyerang adalah anggota inti dari klan Flying Phantom bernama Oh Gong. Di sana dia mempertanyakan Baekgi yang telah menerobos tanpa izin dan tak punya adab. Tetapi dari sisi lain, Goang beserta rekan lainnya untungnya telah menyusul. Mereka berempat lalu saling berkumpul dan waspada sebab telah terkepung. Samacak lalu bersiap mencoba mengeluarkan pedangnya. Dia sendiri sudah menduga dari awal bila akan terjadi hal demikian. Begitupun dari sisi lawan, para bawahan dari klan Flying Phantom juga nampak waspada. Tetapi tak gentar, Heobong juga nampak bersiap. Namun tiba-tiba Oh Gong, si anggota inti Flying Phantom ini, lebih memilih memperingati mereka karena tak punya adab sampai menyusup. Bahkan sampai ada 4 orang. Dia lalu menanyakan asal mereka dari klan mana, kenapa sampai begitu tak sopan. Sedangkan mendengar itu, Baekgi langsung merespon tetapi Goang mencoba menahannya. Di sana Goang langsung mengambil alih dan memperkenalkan diri sembari menunjukkan mendali miliknya. Mendengar perkataan Goang, di sana si anggota Flying Phantom ini sedikit terkejut karena dia kenal betul dengan ayah Goang. Tetapi dia langsung marah karena Goang hanya anak dari klan elit yang berani-beraninya menerobos masuk ke klan lain tengah malam. Dan dia menganggap apakah itu ajaran dari ayahnya. Spontan mendengar itu, Goang sebenarnya sedikit kesal karena ayahnya sampai diseret ke masalah pribadinya. Namun dia mencoba menahan dan menerangkan bila tindakannya semata-mata hanya ingin memastikan keadaan tuannya. Di sana Oh Gong langsung penasaran sebenarnya siapa tuan mereka. Lalu Goang memberitahu bahwa dia adalah tuan muda Seon Yewon, tetua Dewan 12. Wajah Oh Gong nampak langsung menegang ketika mendengar nama Seon disebut. Karena dia juga mendengar bila beberapa saat sebelumnya ada tamu yang datang menemui pemimpin klannya. Tapi tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan adanya suara pertarungan dari arah lain. Di sana Goang mempertanyakan sebenarnya telah terjadi apa di dalam sana. Namun si Oh Gong tak bisa memberi jawaban sebab dirinya sendiri tak bisa ikut campur dengan urusan pemimpin klan mereka. Jawaban itu seketika membuat Goang langsung marah. Dia memilih untuk melawan mereka karena tak bisa menunda lagi untuk masuk ke dalam. Begitupun dengan Oh Gong, dia pun menerima tantangan itu. Tetapi dia juga memberi solusi bila mereka mundur, dirinya akan melapor ke pemimpinnya untuk mengetahui kabar Seon. Sedangkan di waktu bersamaan di sisi lainnya, tepatnya melanjutkan kembali pertarungan Seon dan Hwan U. Yang mana saat ini Seon telah melepas serangan mengerikan ke arah Hwan U. Bebarengan dengan itu terjadi getaran yang begitu hebatnya telah dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar. Lalu tiba-tiba tembok yang ada di lapangan meledak dan terbelah. Dampak dari serangan itu begitu dahsyat sampai menghancurkan area luar. Tak lama setelah itu ketika Oh Gong menahan dampak reruntuhan dan membuka matanya, betapa terkejutnya saat dia melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Dia juga masih mempertanyakan tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Pasalnya di hadapan mereka semua terlihat ada bekas tebasan pedang yang begitu panjangnya sampai menghancurkan tembok dan lantai. Setelah melihat itu, Oh Gong langsung melesat ke arah sumber serangan itu. Dia begitu mencemaskan pemimpin klannya. Begitupun dengan Goang dan yang lain, mereka langsung mengikutinya. Sementara itu dari sumber serangan sendiri, tampaknya Seon sengaja melesetkan serangannya. Di sana saat melihat dampak serangan itu, Hwan U sendiri masih tak menyangka. Dia bahkan sampai ketakutan karena bila saja serangan itu mengenainya, mungkin tak ada harapan lagi untuk hidup. Sebab yang dilihatnya saat ini adalah monster sejati. Setelah itu tanpa keraguan sedikit pun Hwan U langsung bersimpuh di hadapan Seon, menyodorkan medali giok miliknya dan langsung bersumpah bahwa dia sebagai tetua Dewan 11 dan pemimpin klan Flying Phantom. Hwan U telah mengakui Seon Yewon sebagai ahli waris. Tampaknya sumpah itu tak sengaja disaksikan oleh anggota Hwan U dan bawahan Seon yang secara bersamaan datang. Sedangkan di sana Goang dan Baekgi sendiri masih kaget karena baru tahu bila yang di depan Seon adalah pemimpin klan yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai direktur.
Berbeda dengan Heobong, dia tertawa di sebelah Ogong merasa telah menang. Lalu sedikit mengejek Ogong bahwa ternyata tuannya telah aman. Dan si Ogong sendiri ampe bingung tapi kesel juga. Dia melihat Heobong dengan ekspresi bertanya-tanya, kenapa nih bocah? Beberapa saat kemudian Seon dan anggotanya akhirnya disambut dengan baik sebagai tamu privat oleh Hwan-Oh. Di sana Seon mempertanyakan ke Hwan-Oh kenapa dia masih memakai topeng kulit miliknya dan tak menunjukkan wajah aslinya. Dengan sedikit bercanda tapi tegas, Hwan-Oh menjelaskan bahwa klannya adalah organisasi gelap yang bertanggung jawab atas pembunuhan rahasia. Maka dari itu dia tak bisa mengungkapkan wajah aslinya kecuali kepada Lord. Tetapi suatu saat dia pasti akan menunjukkan wajah aslinya pada Seon ketika dia telah naik di posisi Lord. Setelah itu Seon merubah topik pembicaraan. Dia mempertanyakan apakah Hwan-Je bukan anak kandungnya. Dan di sana Hwan-Oh membenarkan hal tersebut. Alasan Seon menanyakan itu karena dirinya bertemu Hwan-Je sebelum pergi dari akademi. Dan pada waktu itu dia terus membujuk Hwan-Je untuk menjadi pengikutnya. Tetapi selalu ditolak dengan alasan bahwa tak diizinkan oleh pemimpin klannya. Setelah mengatakan itu, Seon mengingat bahwa saat bertemu dengan Hwan-Je, dirinya langsung tahu bila dia memakai topeng berkat bantuan Nano. Tetapi yang membuatnya terganggu karena Hwan-Je menyebut Hwan-Oh sebagai pemimpin klan, bukan sebagai ayahnya. Dari itulah kenapa Seon menanyakan status Hwan-Je sebagai anak. Lantas setelah mendengar itu, Hwan-Oh dengan tegas mengatakan bila dia sebenarnya tak dapat memiliki anak. Pernyataan itu spontan membuat semua orang di sana penasaran. Hwan-Oh lalu menjelaskan bahwa ada satu teknik di dalam klannya, yaitu Silent Phantom Art, yang mana teknik tersebut memiliki energi Jin yang sangat kuat. Dan untuk menguasai itu, seseorang harus dikebiri di usia mudanya. Mendengar itu, Heobong dan Gwang langsung ngeri-ngeri sedap mendengar kata dikebiri. Hwan-Oh lalu melanjutkan, berhubung klan mereka harus melanjutkan garis keturunan, maka dari itu Hwan-Oh mengangkat Hwan-Je sebagai anak angkat. Tetapi kedekatan mereka lebih bisa dikatakan sebagai guru dan murid. Selepas menjelaskan itu, dengan muka sangat serius Hwan-Oh memperingati semuanya bahwa persoalan masalah dirinya dikebiri harus ditutup rapat dan melupakan percakapan tersebut. Terkhusus untuk Gwang dan Heobong yang sejak awal sangat heboh. Namun dia berubah pikiran sembari merayu dan bercanda. Hwan-Oh nampak tertarik dengan si Gwang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba pertanyaan tajam langsung dilempar ke arah Mon-Gyu tentang kapan dia akan mengungkapkan kebenarannya. Mendengar itu Mon-Gyu sangat panik, tetapi dengan santai Hwan-Oh mengatakan bahwa dia sudah keluar dari akademi, jadi tak masalah untuk mengungkapkannya. Kemudian dengan sangat panik, Mon-Gyu mencoba mengalihkan bila dia akan meminta izin kepada kakeknya terlebih dahulu. Dan nampaknya si Hwan-Oh hanya sedang ingin bercanda mengenai topeng yang dipakai Mon-Gyu. Di samping itu, dengan tenang Seon hanya menyimak mereka dan turut juga merasa lega. Singkat cerita, setelah itu Seon dan anggotanya memutuskan untuk pamit. Sebelum itu, Hwan-Oh menawarkan supaya untuk sementara waktu tinggal di tempatnya. Di sana Seon merasa sangat diperhatikan karena memang saat ini dia tak punya klan untuk disinggahi. Namun saat ini Seon tak berniat untuk menetap di sana, tetapi dia mencoba meminta hal yang lain, bahwa dia ingin membawa satu orang dari klan mereka. Dan yap, di sana Hwan-Oh menyetujui dan mengetahui bila maksud Seon adalah membawa Hwan-Je. Lantas setelah itu, karena dapat persetujuan, Seon sangat senang dan berniat akan menjemputnya sendiri. Tak lama kemudian, karena waktu sudah larut malam, tepatnya di kastil bagian selatan, tak lain adalah rumah masa kecil Seon Jae-won, yang mana saat ini Seon memutuskan untuk kembali dan tinggal di rumahnya. Awalnya wajah Seon masih sumringah karena kondisi rumah nampak baik-baik saja dan bersih seperti biasanya. Dia bahkan sampai mengingat bila waktu kecil penjaga Jang selalu membersihkan halaman setiap paginya. Dan karena itu, di depan pintu Seon tampak sudah tak sabar ingin bertemu dengan penjaga Jang.
Dan bagaimana pula nanti ekspresi penjaga Jang ketika melihatnya sudah tumbuh dewasa. Tak lama berselang ketika mereka mulai memasuki pintu rumah menuju ke bangunan utama. Awalnya Monkyu nampak bahagia dan kagum dengan rumah Seon. Tetapi Monkyu tiba-tiba merasa ada firasat buruk ketika melihat Seon yang spontan berhenti tepat di depannya. Di sana Seon tak mengatakan apapun, tetapi seperti menahan sesuatu. Dia benar-benar nampak terpaku, sebab saat ini dirinya sama sekali tak bisa merasakan keberadaan penjaga Jang, orang yang dirindukan.